Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara kegiatan webinar program studi pengelolaan perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma dengan tema pentingnya investasi human capital bagi karyawan hotel. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tak lupa kami mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Yang terhormat, Wakil Rektor Universitas Bina Dharma, Bidang Akademik, Bapak M. Isman Herbiansa, STMN PhD. Yang terhormat Ketua Program Studi Pengelolaan Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma, Bapak Dr. Haji Solahuddin Arsad, SI, MSI. Yang saya hormati narasumber kita yang hadir pada hari ini, Bapak Aufal Sahrizal, SPMSC. Beliau merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Dr. Zulkifli Harhab, MMM Par, yaitu beliau merupakan Direktur Kortekpar Palembang. Apa kabar Bapak Zulkifli? Kita ketemu kembali nih Bapak. Alhamdulillah ya Pak ya. Yang saya hormati, Dr. Dino Leonardo, SPMM CHA, CBM. Beliau merupakan GM Marriott International Hotel Belitung. Yang saya hormati Bapak Wahyu Indro Widodo, SSC Empar. Beliau merupakan komisaris dari PT PP Property. Kameranya on. Saya ingin tahu. Baik, sebelum memulai acara kita pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib pelaksanaan webinar perhotelan kita pada hari ini. Yang pertama, para peserta diharapkan masuk 30 menit sebelum acara dimulai. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk ya untuk semua peserta. Kemudian peserta di Zoom harus menggunakan nama asli, kemudian garis bawah itu nama instansinya, seperti nama saya, nama instansinya adalah Universitas Bina Dharma. Kemudian peserta wajib mengisi form kehadiran yang akan di-share di Zoom. Peserta diharapkan menonaktifkan mic pada saat kegiatan, kecuali pada saat sesi tanya-jawab bagi peserta yang bertanya. Peserta diharapkan untuk mengaktifkan video. Kemudian peserta yang bertanya boleh menuliskan pertanyaan nanti di kolom chat, ya, atau nanti juga bisa raise hand. Peserta diharapkan tidak meninggalkan Zoom meeting sebelum kegiatan berakhir. Kemudian panitia juga nanti akan memberikan materi dari narasumber via WA atau email setelah kegiatan selesai. Panitia akan memberikan e-sertifikat hanya kepada peserta yang mengikuti kegiatan sampai dengan akhir. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara kita pada hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama, yang dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ahmad Kudri MKom. Kepada Bapak Ahmad Kudri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk memperlancar acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, menengadahkan tangan, menundukkan hati, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Berdoa akan saya pimpin secara Islam, diminta yang beragama lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami saat ini berkumpul di virtual room Zoom meeting yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar atau mengenalkan hotel dan pariwisata di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang,
Semoga semua yang terlibat di dalam acara ini dapat bernilai pahala di sisimu ya Allah, dan juga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Semua pembicara bisa menyelesaikan materinya dengan baik dan semua peserta bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin dari acara yang kita selenggarakan pada hari ini. Semoga keberlangsungan kami pada hari ini bisa berlanjut dengan acara-acara yang lainnya yang dapat membawa manfaat khususnya bagi warga Palembang dan secara umum bagi warga Sumatera Selatan dan Indonesia secara keseluruhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minna wa minkum minna wa minkum. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Budri. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus kami mohon keperkenanannya untuk Bapak M. Isman Herdiansa, STM MPSD, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Dharma, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak M. Isman Herdiansa, STM MPSD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kehadiran seluruh pembicara seminar kita pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Rektor, sedianya beliau yang akan membuka sendiri langsung. Namun kemarin beliau meminta saya untuk mewakilkan dalam kegiatan ini karena ada kegiatan lain yang tidak mungkin beliau tinggalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Bapak Aupa Sarizal selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Wahyu Indro Widodo selaku Komisaris PT PP Property. Yang kami hormati Bapak Zulkifli Harahap selaku Direktur Poltek Palembang, serta Bapak Dino Leonardo selaku JM Marriott International Hotel Bandung yang menjadi pembicara kegiatan kita pada pagi hari ini.
Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai pada pagi hari ini memberikan nikmat dan kesempatan pada kita untuk dapat bersama-sama berkumpul walaupun dalam situasi PPKM, dapat berkumpul secara daring dalam aplikasi Zoom ini. Pada kesempatan hari sampai siang nanti, Universitas Bina Dharma melalui Fakultas Vokasi dan khususnya program studi manajemen pengelolaan perhotelan akan menyelenggarakan diskusi dan seminar terkait pentingnya investasi human capital bagi karyawan hotel. Mengapa kegiatan ini diselenggarakan? Tentu selain merupakan bagian dari kegiatan sivitas akademika, sumbangan pemikiran insan akademika bagi perkembangan dunia pariwisata, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, juga memiliki makna yang strategis terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara strategik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka panjang. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, tentu kami berharap dari seluruh narasumber yang kompeten yang akan mengisi materi pada siang hari ini, berbagai pemikiran, kemudian strategi, dan bagaimana kita meningkatkan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia agar ke depan dapat terrealisasi dengan baik dan yang pada akhirnya nanti bisa juga diimplementasikan di Universitas Bina Dharma, khususnya ketika prodi manajemen perhotelan membangun kurikulum, pembelajaran, dan menghasilkan lulusan-lulusan. Dalam kesempatan ini pula, dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, berada dalam titik perubahan yang sangat fundamental, di mana selain kita memberikan materi akademik kepada mahasiswa, juga melalui program Merdeka Belajar, pemerintah berharap agar kurikulum yang diimplementasikan serta pengalaman belajar yang dialami oleh mahasiswa itu terkait langsung dengan pengembangan profesionalitas mereka. Jadi program Merdeka Belajar ini pada akhirnya membutuhkan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, berbagai stakeholders. Nah, terkait dengan ini, maka kami berharap pola sinergitas, kerjasama, maupun komunikasi yang kita jalin pada pagi sampai dengan siang hari ini melalui seminar dan workshop itu dapat terrealisasi dalam program-program pembelajaran berikutnya yang akan berdampak pada penghasilan proses menghasilkan lulusan dari program studi manajemen pariwisata ini. Demikianlah harapan kami selaku institusi pendidikan, selain menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh industri perhotelan khususnya, kami di Universitas Bina Dharma juga dituntut untuk melakukan sumbangan melalui kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Demikianlah kiranya harapan dari kami. Mohon kepada para pembicara
pada waktunya nanti untuk dapat memberikan arahan, masukan, maupun strategi-strategi yang dapat digunakan dan diimplementasikan oleh kita semua dalam pengembangan khususnya human capital dalam bidang perhotelan. Dan lebih jauh lagi tentu akan meningkatkan pengembangan proses manajemen pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan maupun di Kota Palembang. Atas perhatian dan seluruh budi baik Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isman atas kata sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, kami mohon kesediaannya untuk mengaktifkan videonya karena kita akan berfoto bersama. Mohon bersabar karena kita tidak tahu nanti slide berapa saja yang akan di screenshot terlebih dahulu. Baik, sudah siap Bapak Ibu ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Masih ada sepertinya yang belum mengaktifkan videonya, Bapak Ibu. Baik, kita pakai 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh keempat narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Saya akan bacakan secara singkat tentang biografi dari pemateri kita pada hari ini. Baik, pemateri pertama kita ada Bapak Alvan Sahrizal, SPMSC. Beliau merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Beliau dilahirkan di Batu Raja pada tanggal 14 Agustus 1964, menyelesaikan strata satunya di program studi budidaya pertanian Universitas IPA Palembang, kemudian menyelesaikan strata 2-nya di program studi tourism management di Universitas Utara Malaysia, dan menyelesaikan strata 3-nya di program studi tourism management di Universitas Utara Malaysia. Nanti bisa menghubungi beliau jika ada yang ditanyakan masih belum puas pada saat pertemuan pada hari ini, di email beliau di aufasha14@gmail.com dan nomor telepon beliau di 0812 7899 786. Narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Zulkifli Harhab, Diploma SS MM.Par CHE. Beliau merupakan Direktur Politeknik Pariwisata Palembang. Beliau dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1973, menyelesaikan strata satunya di program studi administrasi negara di STIA Bandung, kemudian menyelesaikan strata 2-nya di program studi Magister Manajemen Pariwisata di STP Bandung, dan menyelesaikan strata 3-nya di Doktor Ilmu Manajemen SDM di Universitas Pasundan. Mohon maaf ini Bapak, nanti saya edit untuk email dan nomor teleponnya. Baik, selanjutnya narasumber kita yang ketiga ada Bapak Asisten Profesor Dr. Dino Leonandri SEMM CBM CHA. Beliau merupakan GM dari Marriott International Hotel Belitung.
menyelesaikan pendidikan S1-nya di program studi manajemen Universitas Kristen Indonesia, menyelesaikan strata 2-nya di program studi manajemen keuangan Universitas Widya Tama Bandung, dan menyelesaikan S3-nya sestrata 3-nya di Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pasundan. Bisa email beliau di dinoleonandri@stptrisakti.ac.id dengan nomor telepon di 0811 222 300. Dan narasumber kita yang keempat yaitu Bapak Wahyu Indro Widodo, CHH SST MM4. Beliau merupakan komisaris PT PP Property. Beliau dilahirkan pada tanggal 19 Januari tahun 1993, menyelesaikan strata 1-nya di program studi Tourism Management STP AMPTA Yogyakarta dan strata 2-nya di program studi pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Semarang. Email beliau di wahyuindrowidodo@gmail.com, di nomor telepon di 0821 3602 017. Baik, mohon maaf pada narasumber kita kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama juga gelap. Baik, untuk memandu narasumber kita pada hari ini, kami mohon kesediaannya dari Ketua Program Studi Pengelolaan Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma kepada Bapak Dr. Solahuddin Arsad. Waktu kami persilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Kori sudah mengantar acara webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar ini kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu Pak Aufa akan membicarakan perwakilan dari pemerintahan akan memberikan presentasinya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Pak Zulkifli. Kemudian sesi keduanya akan kita mulai. Ini membicarakan tentang fenomena human capital di dunia industri perhotelan ke depan, bagaimana perkembangannya. Nah, ini akan kita bahas semenarik mungkin. Bagi peserta yang ingin bertanya silakan melalui chat, akan kita tanyakan langsung ke para narasumber. Untuk narasumber pertama adalah siapa sudah? Pak Aufa Sahrizal, Sarjana Pertanian MSc. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang paling gaul. Kalau tadi Anda menyimak sebelum kita mulai acara ini, beliau banyak menciptakan sesuatu kegiatan-kegiatan yang dikira sepele, ngobrol pun dijadikan kegiatan oleh beliau. Jadi Bekesah itu adalah satu acara yang kalau orang Palembang itu cerita, curhat, namanya itu disitulah. Nah, ini dibikin oleh Pak Kepala Dinas menjadi suatu acara atau wadah bagi kongko-kongkonya orang-orang di Sumatera Selatan. Kalau melihat dari CV beliau, sebenarnya beliau ini belum ada waktu aja untuk menyelesaikan PhD, karena beliau juga di Universitas Utara Malaysia ini udah hampir selesai, tinggal dia datang udah selesai itu PhD beliau. Nah, sebelum Pak Aufa Sebelum Pak Aufa menyampaikan, saya ada satu yang harus saya sampaikan, bahwa ada yang sangat menarik di dunia pekerja hotel di Palembang khususnya. Itu terdiri dari lulusan SMP dan SMA atau SMK yang kita sebut sekolah menengah, itu sekitar 50,6%. Kemudian diploma 3 itu ada 20,8%. Kemudian sarjana, level sarjana S1 dan S2 itu 23,6%. Nah, inilah basic yang harus kita bicarakan, bahwa banyak peluang yang akan ke depan bagaimana pekerja hotel itu bisa mengupgrade ilmu mereka.
Nah, di dalam webinar ini diharapkan investasi modal manusia atau human capital ini yang memaksimalkan nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup. Atau menurut Borjas 2015 bahwa ada faktor keberuntungan dan faktor acak yang mempengaruhi. Mengingat pendekatan modal manusia tidak menyangkal bahwa keberuntungan, penampilan, dan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat mempengaruhi pendapatan pekerja. Sebaliknya bahwa keputusan pendidikan dan pelatihan ini memainkan peranan penting. Nah, mudah-mudahan dalam webinar ini akan terungkap apakah memang keputusan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan ini memainkan peranan penting bagi perkembangan dari individu pekerja hotel khususnya. Untuk itu silakan Pak Aufa dipersilakan untuk memaparkan presentasinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Solah sebagai moderator dan mohon bantuannya untuk ditampilkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Dan salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Yang saya hormati tentunya Pak Solah, Dr. Solah Arsa selaku moderator, dan juga yang saya banggakan Ibu Rektor yang mungkin saat ini belum berkesempatan hadir, para narasumber di sini telah hadir, Pak Wahyu, komisaris dari PT Properti, kemudian Profesor Dino Leonardi sebagai GM Marriott di Belitung, sahabat saya, saudara saya, Pak Zulkifli Harahap, Direktur Poltek Palembang, kemudian Pak Muhammad Isman, yang tadi telah mewakili Bu Rektor untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka. Para peserta webinar, dimanapun berada, bahkan tadi sudah nasional, artinya hampir dari Sabang sampai Merauke hadir, terutama para pelaku-pelaku pariwisata, para orang-orang yang peduli pariwisata, mahasiswa Bina Dharma sendiri pasti hadir, dan yang jelas semua peserta yang tanpa terkecuali, dan maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang pertama kali saya ucapkan kepada Pak Solah atas nama Perguruan Tinggi Bina Dharma yang telah mengundang kami untuk menjadi narasumber. Namun ya mohon maaf, mungkin karena kondisi belum begitu fit, saya mungkin bicaranya agak lambat. Jadi nggak bisa terlalu cepat Pak Solah. Yang jelas mudah-mudahan informasi ini bisa kita berbagi. Pada pagi hari ini, selaku Kepala Dinas Pariwisata tentunya saya akan lebih banyak bicara ke masalah peran dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim kepariwisataan yang kondusif, khususnya berkaitan dengan investasi human capital, karena kita tahu bahwa bicara pariwisata ini banyak stakeholders, banyak sektor yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini, tanpa bermaksud menggurui ataupun kami hanya ingin coba berbagi informasi yang kami dapatkan dari berbagai narasumber yang berkaitan dengan investasi human capital ini. Nah, seperti yang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa lihat bahwa kalau bicara masalah human capital, tentunya kita harus coba memahami dulu apa arti dari human capital itu sendiri dan kenapa harus kita bahas pada pagi hari ini. Seperti yang kita lihat di layar bahwa human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kemudian inovasi, dan yang penting adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dia bisa menciptakan sesuatu yang memiliki nilai dan akhirnya mencapai tujuan diharapkan. Nah, untuk mencapai nilai tambah ini ya disinilah pentingnya ada kontribusi dari human capital dalam tugas dan pekerjaannya untuk memberikan sustainable revenue di masa yang akan datang, utamanya bagi sebuah organisasi, terutama di perhotelan ataupun kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pariwisata. Oke, next. Selanjutnya, kita bicara masalah human capital.
ada beberapa komponen yang memang ini menjadi kunci bagaimana kita menciptakan human capital yang betul-betul sesuai dengan harapan, kemudian katakanlah SDM kepariwisataan yang handal. Pertama adalah memang harus kita siapkan dan kita melihat kemampuan dari individu yang akan menjadi bagian dari organisasi itu sendiri. Nah, pengetahuan ini banyak, baik dari segi kemampuan skillnya, kemudian potensi dia untuk mengembangkan diri, kemampuan dia untuk artinya melakukan tindakan-tindakan yang memang berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang penting lagi, setiap SDM itu atau manusianya atau individunya harus memiliki motivasi. Artinya dia punya keinginan, punya tujuan yang jelas, kenapa dia bekerja, kenapa dia bergabung dalam sebuah organisasi, dan ini memang harus betul-betul menjadikan sebuah perhatian, apakah dia memiliki tujuan, ambisi, keinginan untuk berkembang atau tidak. Dan selanjutnya, kalau dia sudah masuk dalam sebuah organisasi, yang paling penting dia memiliki jiwa korsa, artinya jiwa kebersamaan, dan dia tidak sifatnya individual, dia harus bisa toleransi, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang, dan juga menerima pendapat orang lain yang kita kenal dengan group effectiveness. Jadi artinya bagaimana dia efektif untuk untuk bekerja sama dengan lingkungannya. Kemudian dia juga harus mampu menciptakan iklim organisasi yang kondusif. Nah, ini kadang-kadang ada individu yang mungkin egosentrisnya cukup tinggi, sehingga dia kadang-kadang susah untuk menerima pendapat orang lain. Nah, kalau semua ini keempat komponen ini dia bisa ciptakan, ya tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi seorang pemimpin atau leadership, atau dia memiliki sebuah kemampuan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi itu sendiri. Jadi 5 komponen ini penting, dan ini harus menjadi perhatian dan juga menjadikan syarat utama apabila kita ingin menciptakan SDM yang berkualitas. Dan selanjutnya bicara masalah next please, bicara masalah pengelolaan human capital, ada beberapa yang memang harus menjadikan perhatian bagi kita, terutama adalah dalam sebuah organisasi khususnya perhotelan ataupun kegiatan pengelolaan kepariwisataan. Yang paling utama adalah apa yang kita kenal dengan the right man on the right place. Artinya rekrutmen SDM ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kita hanya berpikiran wah kita perlu tenaga kerja, tapi kita salah rekrut. Artinya mungkin yang kita rekrut bukan orang yang memiliki background di bidang kepariwisataan, atau mungkin juga oke lah kalaupun dia bukan background pariwisata, tapi paling tidak mereka memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan diri, ada rasa memiliki sense of belonging-nya ada tentang kepariwisataan. Ini yang paling penting juga. Kemudian tadi Pak Solah sudah menyinggung sedikit bahwa untuk meningkatkan kemampuan SDM ini, maka yang paling penting kalaupun background-nya bukan dari bidang pariwisata atau perhotelan, ya pihak manajemen harus mampu selalu menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan capability dari SDM ini dengan melalui pelatihan-pelatihan atau mungkin peningkatan kesempatan dia melanjutkan pendidikan, misalnya difasilitasi oleh organisasi itu sendiri. Nah, ini juga menjadikan salah satu kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dari organisasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah ya ini harus pihak perusahaan atau pihak organisasi mampu membuat semacam atau memanage kinerja di perusahaan itu sendiri, misalnya menciptakan kinerja yang tinggi bagi para pelakunya, kemudian mencoba menyediakan SDM yang handal dan sebagainya. Nah, tadi berkaitan dengan pelatihan, ini memang sebagai leader atau sebagai manajer, ini kebetulan ada Pak Dino nih sebagai GM Marriott. Jadi artinya kalau memang pengen meningkatkan SDM ya harus ada semacam rewardnya dengan misalnya memberikan penghargaan atau kompensasi, atau mungkin juga dengan memberikan kesempatan pengembangan karirnya. Misalnya ini sudah bagus, ini bisa kita tingkatkan dia dengan misalnya dari OB menjadi
misalnya administrasi dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah tadi di awal sudah saya singgung, bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Artinya saling memiliki, saling mendukung, dari pihak manajemen sampai ke karyawan atau pegawai yang paling rendah pun, ya kita harus bisa menciptakan itu. Next berikutnya. Dan yang satu hal lagi yang paling penting, kalau kita bicara tentang pentingnya human capital dalam pariwisata, ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian kita. Nah, bicara masalah pariwisata, saya selalu pernah menyinggung bahwa untuk menjadikan sebuah destinasi wisata, apakah itu hotel, restoran, ataupun destinasi wisata, ya objek wisata yang sebenarnya, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Ya, kalau saya dulu biasanya saya pakai istilah kita harus sediakan 3A. A pertama adalah amenitas, kemudian A kedua adalah aksesibilitas, dan A yang ketiga adalah atraksi. Nah, di sini saya coba persempit lagi bahwa untuk menciptakan pariwisata yang handal, ya harusnya tentunya kita harus mampu menciptakan aksesibilitasnya melalui transportasinya bagaimana, apakah dia dengan melalui penerbangan atau apa saja, sehingga transportasi darat, laut, udara harus itu lebih mudah. Kemudian bagaimana kita menciptakan untuk customer-nya, misalnya kemudahan-kemudahan yang lain, seperti misalnya kita menyediakan tamu asing, ya tentunya dengan money changers dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah tadi, yang infrastruktur, saya bilang amenitasnya. Jadi hotel, restoran itu harus tersedia. Kemudian di destinasi itu sendiri, ya harus kita mampu siapkan bagaimana kita menginformasikan kemudahan ataupun jaraknya, dan ini harus akurat. Artinya, kalau kita ingin menjadikan destinasi ataupun hotel ataupun kegiatan kepariwisataan kita disenangi ataupun diminati, maka yang A3 tadi ini harus kita kondisikan dan kita siapkan. Ditambah dengan bagaimana kita menjalankan atau melaksanakan sabta pesona, ya mulai dari aman, indah, ramah kenangan, dan ini harus kita ciptakan. Jadi artinya, kenapa human capital sangat penting? Karena dengan adanya SDM yang handal ini, maka ya kita akan bisa menciptakan lingkungan yang baik, kemudian juga tentu akan terjadi perkembangan-perkembangan yang lebih kondusif seperti yang kita harapkan. Oke, next berikutnya. Selanjutnya, kami ingin sedikit menyinggung bagaimana strategi ataupun roadmap pariwisata di Indonesia. Dan ini berkelanjutan dengan sustainable dari kita fokusnya kepada sustainable tourism. Nah, kalau bicara masalah roadmap ini, tentunya banyak yang kita harus siapkan, mulai dari bagaimana kita menciptakan kualitas dari kepariwisataan itu sendiri, kemudian bagaimana kita memberikan kemudahan akses, konektivitas, komunikasi, sekarang dengan zaman teknologi, dengan adanya wifi dan segala macam, kemudian juga kita harus mampu menciptakan, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, CHSE memang harus kita utamakan, karena kita hanya tidak berpikir kepada peningkatan destinasi ataupun hanya berpikir masalah ekonomi, tapi kesehatan itu ada yang paling utama. Kemudian juga untuk menjadikan pariwisata ini berkembang, ya tadi kita harus bisa menciptakan yang sudah saya singgung dengan adanya 3A tadi, reputasinya bagaimana destinasi itu sendiri, kita ciptakan 3A tadi, dan seterusnya, isu ekonomi, sistem digital. Jadi semua teknologi, kita bersyukur dengan adanya sebenarnya pandemi ini secara tidak langsung telah memotivasi dan memancing kreativitas para SDM, khususnya pariwisata. Mereka artinya tidak menyerah. Jadi mereka berusaha untuk mengembangkan melalui teknologi. Artinya sekarang sudah ada virtual tour. Artinya kita tidak perlu datang ke destinasi, cukup kita dengan virtual, kita bisa melihat dengan teknologi, kemanapun destinasi akan kita kunjungi, bisa kita lihat langsung secara virtual melalui media sosial yang sudah ada.
Oke, next berikutnya. Selanjutnya, kalau bicara masalah human capital pariwisata sendiri, di sini ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Pertama tadi sudah saya menyampaikan bahwa untuk menjadikan SDM yang handal tidak hanya sekedar keinginan, tidak hanya sekedar mau, tetapi dia harus mampu menciptakan sebuah inovasi, dan yang paling penting lagi memiliki jiwa entrepreneur. Jadi bagaimana dia menjual, bagaimana dia mempromosikan. Karena dengan persaingan yang ketat sekarang, kalau kita tidak mampu menjual dan tidak bisa mempengaruhi customer kita, jadi atau wisatawan ya, ini kita akan tertinggal. Maka dari itu Menteri Pariwisata Mas Menteri Sandiaga Uno selalu berbuat dan selalu memotivasi kita, khususnya kita yang di daerah, untuk tidak pernah berhenti untuk berbuat dengan menggunakan teknologi yang ada. Jadi kreativitas ini dituntut. Kemudian yang kedua, ya artinya untuk menciptakan kreativitas kita butuh keahlian. Maka dari itu para teman-teman yang saat ini dipercaya sebagai leader dari sebuah organisasi, kita harus mampu untuk selalu menggali dan menciptakan, meningkatkan keahlian para SDM yang ada di tempat kita. Kemudian juga kita harapkan SDM yang ada ini mereka sifatnya produktif, artinya selalu menciptakan inovasi, selalu berbuat dan aktif dalam sebuah kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi. Dan yang paling penting ini hospitality, artinya keramah tamahan ini penting. Ini Wong Palembang ini sebenarnya Pak Wahyu, Pak Dino, orang Palembang ini paling ramah sebenarnya. Jadi kadang-kadang saking ramahnya, jarak 1 meter bisa seperti 2 kilo bicaranya. Saking suaranya besar. Tapi ini saya katakan tadi sempat bicara dengan Pak Wahyu, orang Palembang ini walaupun keras bicaranya, tapi alhamdulillah kita toleransinya sangat tinggi. Kemudian juga hospitality-nya baik. Bahkan ya kita zero konflik itu di Sumatera Selatan ini. Ini sebuah kekuatan sebenarnya bagi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Bagaimana kita bisa memotivasi, mengajak dan merangsang para wisatawan untuk datang ke Sumatera Selatan. Apalagi sekarang Sumsel sudah dideklar sebagai sport tourism destination. Artinya dengan fasilitas yang kita miliki, kita harapkan ini akan semakin banyak event-event yang ada dilaksanakan di Palembang, dan pasti gilirannya akan berdampak kepada pihak perhotelan, restoran, dan sebagainya. Nah, sekedar gambaran saja, bagaimana kami Dinas Pariwisata selalu berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif di bidang pariwisata. Karena apa? Karena kami ingin pariwisata menjadi bagian dari pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kami memiliki visi bahwa pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Selatan ini harus maju dan berkualitas, kemudian bertanggung jawab dan berdaya saing secara internasional. Tolong di next slide berikutnya. Nah, ini adalah visi. Sedangkan misinya adalah bagaimana kami ingin mencoba memanfaatkan pengelolaan terhadap sumber daya kepariwisataan. Kemudian mengoptimalisasi potensi sumber daya alam yang ada, budaya, kemudian sumber daya manusianya. Dan ketiga, pengembangan daerah tujuan wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan. Dan keempat adalah pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergi, unggul, dan bertanggung jawab. Kelima, pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha. Dan keenam, pengembangan sumber manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif. Oke, next. Ini adalah visi dan misi kami. Alhamdulillah ini sebagian sudah kita laksanakan. Nah, ada satu hal juga ini yang menjadi perhatian kita. Bagaimana kita mencoba meningkatkan kinerja pariwisata. Kita harus bisa mampu menilai. Ini penilaian kinerjanya bisa kita lihat secara fisik maupun secara intelektual. Jadi ini penting bahwa untuk menciptakan human capital, investasi human capital ini ya kedua hal ini itu menjadikan juga semacam bahan untuk kita memberikan penilaian kepada SDM. Berikutnya, ini sekedar gambaran saja bagaimana kami Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sudah berbuat semaksimal mungkin, bahkan
mungkin ini bisa dilihat saja anunya, poin-poinnya. Alhamdulillah tiap tahun, dari tahun ke tahun, perkembangan keperusahaan sudah makin baik. Nah, sekarang kita memiliki tantangan. Kami pemerintah memiliki tantangan bagaimana kami ingin berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, kemudian meningkatkan kualitas kebutuhan atau keperluan wisatawan. Tentunya di sini kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami memerlukan jasa pariwisata dan pelayanan prima. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Tentunya tidak lain dari kita merekrut para SDM yang berkualitas, yang berkemampuan, apalagi yang kita utamakan yang memang memiliki latar belakang di bidang pariwisata. Syukur alhamdulillah sekarang Sumsel telah memiliki satu sekolah yang difasilitasi oleh kementerian untuk menciptakan SDM kepariwisataan yang handal, yaitu Poltekpar Palembang yang saat ini masih di bawah pimpinan Pak Zulkifli Harahap sebagai Direktur Poltekpar. Nah, kami berharap bahwa kolaborasi antara Poltekpar, PHRI, pemerintah ini harus kita selalu jalin. Karena apa? Kita tahu yang kita kenal dengan pentahelix. Jadi pentahelix ini adalah 5 unsur yang memang tidak bisa terpisahkan. Ada pemerintah, ada akademisi, ada lembaga usaha, ada NGO, kemudian ada media. Nah, kelima ini memang kita harus selalu seiring sejalan. Nah, mudah-mudahan kalau pentahelix ini bisa berjalan, ya kita akan bisa menciptakan iklim sumber daya manusia, iklim kepariwisataan yang kita terapkan. Oke, berikutnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pendidikan kepariwisataan, tentunya ini mungkin materinya Pak Jul ya yang lebih paham ini, bahwa pendidikan kepariwisataan diperlukan itu ya tadi banyak hal. Jadi bagaimana kita menciptakan pelayanan yang baik, kemudian mutunya bagus, etika yang sesuai dengan kita orang ketimuran, kemudian juga pengetahuannya yang mumpuni, dan jelas ya kita harapkan SDM yang profesional. Nah, semua ini adalah yang memang kita perlukan untuk menciptakan kepariwisataan yang kita harapkan. Dan terakhir kesimpulan, menurut kami adalah dengan investasi human capital yang sesuai dalam bidang kepariwisataan diharapkan dapat menciptakan sustainable tourism development yang tentunya terfokus pada bagaimana SDM itu memiliki visi dan mimpi yang jelas. Jadi dia selalu bermimpi karena hidup ini harus bermimpi. Kalau kita tidak punya mimpi, kita nggak tahu. Jadi mimpi itu bukan hanya sebagai bunga tidur, tapi ini semacam cita-cita dan motivasi seseorang. Kemudian ya harus memiliki artinya individu atau SDM yang bisa bekerja fokus, di mana dia selalu memprioritaskan hal-hal yang memang diharapkan. Dan yang paling penting adalah action. Jadi berbuat. Jadi nggak ada guna kita punya pengetahuan, nggak ada guna kita punya mimpi, nggak ada guna kita punya keterampilan, tapi kita tidak pernah berbuat, sehingga ya kalau kita semua itu tidak kita lakukan, ya tentu tidak akan bisa mencapai harapan kita. Dengan kata lain bahwa untuk menciptakan human capital ini, maka kita harus mengutamakan knowledge, pengetahuan, skill, kemudian attitude itu yang paling penting. Artinya attitude ini bisa menyesuaikan dengan situasi dan keadaan, tergantung kepada siapa yang akan kita hadapi. Baik Pak Solah, saya rasa ini sekedar sekilas saja, berbagi pengetahuan, dan nanti kita akan kembangkan melalui diskusi. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan ini bisa menjadikan tambahan wawasan bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita berinvestasi untuk human capital sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada informasi yang mungkin sedikit berbeda atau mungkin tidak pada tempatnya. Dan saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aufa. Ini sungguh sangat jelas paparan dari Bapak. Nah, sebagaimana di awal tadi, untuk sesi pertama ini kita akan lanjutkan dengan paparan dari Bapak Dr. Zulkifli Harahap
Direktur Poltekpar Palembang. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum Pak Zul memaparkan presentasinya. Ada di data disertasi bahwa dari 360 responden menunjukkan tingkat pendidikan umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perpindahan dan promosi pekerja hotel. Mengingat di industri hotel menggunakan pekerja yang terampil. Nah ini vocational, ini bidangnya Pak Jul ini nanti bahas kan. Nah, pekerja yang terampil ini terbentuk dari pelatihan dalam penguasaan bidang pekerjaannya. Menariknya bahwa pekerja sudah biasa meminimalisir konflik. Jadi pekerja hotel juga sudah bisa mengendalikan konflik dalam dia bekerja. Karena mereka sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan untuk memenuhi deadline pekerjaan yang ditentukan oleh atasan. Nah ini, bahan pembicaraan ini sangat menarik dan Pak Jo akan membahas lebih dalam tentang vocational. Karena di vocational, pendidikan vokasi ini sangat berbeda dengan pendidikan umum. Di pendidikan vokasi adalah keterampilan dari individu yang diutamakan. Nah, apakah ini benar? Akan diperdalam lagi oleh Bapak Dr. Zulkifli Harahap, Sarjana Sosial MM.Par CHI. Silakan Pak Zulkifli, dipersilakan waktunya. Terima kasih. Pak Jodin. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Indonesia sehat. Indonesia maju. Penuh semangat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bina Dharma Universitas. Ya, ini merupakan partner school kami ini. Ya, dengan Ibu Sunda, dengan Pak Sola, dengan Pak Isman, ya. Terima kasih untuk mengundang kami di Poltekpar Palembang sebagai salah satu bukti MOU yang sudah ditandatangani. Ya, kedepannya mungkin bisa diperbanyak lagi kegiatan kolaborasinya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang dalam hal ini Ibu Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Isman PhD. Selamat pagi Pak Isman, kemudian Pak Sola sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Perhotelan. Selamat Pak Sola atas promosi doktornya. Kemarin saya lihat di grup banyak sekali ya. Congratulations Pak. Jadi sekarang entitled untuk saya panggil Pak Doktor saja kalau begitu. Keren. Kemudian para narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, Ado Kando Aufa yang baru selesai istirahatnya selama 2 minggu. Saya juga sama Pak, alumni COVID-19, jadi nggak apa-apa. Kemudian Bapak Wahyu tadi kalau tidak salah dari PP, begitu. Kemudian kolega saya, Associate Professor Bapak Dr. Dino Leonandri. Nah ini, Pak Dr. Dino Leonandri ini adalah guru yang sebetul-betulnya guru yang harus dimiliki oleh Indonesia. Kenapa? Karena di samping beliau ini adalah akademisi, beliau juga adalah praktisi, ya sehingga nanti ketika berbicara di depan mahasiswa atau murid atau siapapun itu akan bisa mengkombinasikan antara kondisi ideal dengan kondisi praktisi di lapangan seperti itu. Kemudian para peserta webinar yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Izinkan saya share juga, tadi juga sebetulnya sudah dipaparkan oleh Kando Aufa, banyak sekali kemiripan-kemiripan, namun saya izinkan untuk membawakan materi terkait dengan pendidikan vokasi dan pariwisata Indonesia. Mohon bisa di-share slide berikutnya, izin. Baik, jadi tadi Pak Aufa juga sebetulnya sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi pariwisata Indonesia.
Jadi ini ringan-ringan saja informasi bagi kita bahwa Indonesia pariwisata khususnya memang sedang amat sangat terpuruk ya. Kita lihat capaian wisatawan mancanegara yang merupakan hasil atau penghasil atau motor sebagai devisa pariwisata Indonesia itu drastis turun 75,03%. Kemudian wisatawan Nusantara pun sama ya, karena memang masih dibatasi oleh aktivitas pembatasan penyekatan dan PPKM dan seterusnya, juga pun turun menjadi 29,70% tahun 2019 ya. 2020. Kemudian kalau kita lihat devisa juga menurun sama. Nah, ini yang paling penting bagi kita adalah bahwa kita lihat tenaga kerja pariwisata pun minus turun ya. Jadi turun sebesar 6,67% jika dibanding tahun 2019 sebesar 14,96 juta jiwa. Nah, ini pendidikan vokasi di persimpangan jalan ya. Apakah kita ingin berbicara mengenai bagaimana setelah mereka sekolah di vokasi akan bekerja sebagai profesional di bidang kevokasian atau menciptakan lapangan pekerja? Ya. Next slide please. Ya. Ini yang orang-orang sering sebut dengan istilah VUCA, ya, volatility, kemudian uncertainty, kemudian yang namanya complexity terjadi di mana-mana, ambiguity, ya, turun besar, COVID naik, kebuka, tutup lagi dan seterusnya nggak jelas semuanya, ya. Sebenarnya teori lama ini dari Warren Bennis yang juga misalnya kita adopsi sekarang ini, sehingga kalau kita lihat ambiguity, lingkungan bisnis semakin membingungkan, nggak jelas, sulit dipahami. Setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran atau persepsi. Tidak bisa melakukan forecasting karena berubah-ubah. Ya, hotel, apalagi di Belitung tuh Pak Dino ya. Apalagi sekarang Pak Dino itu tidak ada orang yang datang ke sana karena PCR-nya harus di Bangka katanya, begitu. Nah, jadi gimana orang mau terbang ke Belitung kalau PCR-nya ada di Bangka? Nah, ini yang menjadi pemikiran-pemikiran yang disebut dengan VUCA tadi. Lanjut. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat pergeseran paradigma dalam memandang posisi manusia sekarang ini adalah sudah berubah, bahwa persis tema yang diusung Pak Solah Bina Dharma hari ini adalah penting, ya, yaitu bahwa manusia adalah merupakan aset strategis organisasi, bukan menjadi subjek, ya, bukan menjadi, tapi dia menjadi sebuah objek yang memang dia harus kita kembangkan, kemudian kita berikan sesuatu yang lebih, ya, sehingga ini aset begitu. Jadi aset strategis organisasi itu adalah merupakan sebuah kedikdayaan perkembangan pariwisata pada zaman sekarang. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di situ ada beberapa elemen ya terhadap penguatan pembangunan kepariwisataan yang merupakan SDM terampil di dalamnya, ya, bahwa ini adalah saya ambil dari RPJMN, ya, bahwa di sana kepariwisataan perlu dikembangkan secara simultan. Tidak hanya fokus kepada destinasinya Indonesia saja, tetapi juga kelembagaan dan juga SDM berkualitas. Nah, SDM berkualitas seperti apa? Ya, pembangunan SDM pariwisata harus mengacu kepada standar sebagai kualitas minimal agar menjadi terampil dan kompeten serta tersertifikasi. Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan kepariwisataan dan pelatihan. SDM terampil merupakan elemen yang sangat penting dalam pembangunan pariwisata. Nah, sehingga kalau kita berbicara investasi kapital atau human capital, ini memang sangat amat berdasar dengan 5 hal ini. Nah, sehingga kalau di kami, best practice, kami sudah mempersiapkan anak-anak kita dengan kurikulum misalkan dari ACCSTP, ASEAN Common Competency Standard Tourism Profesional, di mana kami mengencourage mahasiswa-mahasiswa kami untuk bisa bersaing di 10 negara ASEAN misalkan. Nah, ini menjadi platform awal ketika kita berbicara SDM terampil dan bisa diterima di berbagai sektor dan bisa diterima di belahan bumi dunia manapun juga. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita yang nanti kita bisa diskusikan bersama Bapak Ibu. Lanjut, please. Sejalan dengan arahan Pak Jokowi ya terkait dengan RPJM 2020-2024 ya, bahwa clear beliau mengatakan bahwa pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, SMK di daerah-daerah selalu dihubungkan dengan industri-industri yang agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan dan siap untuk hal-hal yang baru.
Makanya di sini kampus Merdeka ini menjadi jargon Kemendikbudristek ya, bahwa setiap mahasiswa atau setiap peserta didik, karena saya memang mewakili kampus begitu, ini harus bisa dihubungkan dengan industri-industrinya seperti itu. Nah, sehingga dalam strateginya pun muncul bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi strategi produktivitas di dalam meningkatkan produktivitas SDM pariwisata. Nah, kalau kita lihat juga di slide yang penciptaan lapangan pekerjaan, selalu pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif. Selalu ada kata vokasinya. Nah, ini yang menjadi kenapa Indonesia ini SDM-nya harus mendekatkan kepada yang namanya kreativitas, kemudian juga kepada adaptasi, dan juga kepada inovasi, sehingga dia bisa terampil dan unggul tentunya, Bapak Ibu. Bisa dilanjut? Nah, mungkin kita sudah ketahui bersama pendidikan vokasi yang ujung-ujungnya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aufa, ya, yaitu adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Nah, namun ya pendidikan formal diselenggarakan seperti kami di Politeknik atau di Bidadharma sejenisnya ini tidak cukup dengan hanya mengajar atau diajarkan oleh para dosen. Nah, ini saya katakan tadi di awal, Bapak Ibu, bahwa dosen yang memiliki latar belakang praktisi sangat amat dibutuhkan untuk mengencourage atau meleveraging kapasitas atau kapabilitas daripada anak-anak kita. Sehingga pada akhirnya nanti mereka suitable dengan kebutuhan dengan industrinya. Nah, apalagi sekarang zamannya VUCA, Bapak Ibu, ya, bahwa uncertainty, ya, volatility, ya, tidak ada kepastian, ya, semuanya pun harus disesuaikan atau di-adjustment dengan kebutuhan. Contoh misalkan, kurikulum yang didesain juga itu harus mengalami perubahan, ya. Kemudian metode pembelajarannya pun harus mengalami perubahan, ya. Kalau kita sekarang banyak sekali menggunakan platform-platform digital untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran, tentunya ini menjadi hal yang sangat utama ketika kita ingin melakukan dunia atau pembelajaran bagi mahasiswa kita, seperti itu. Next, lanjut Bapak. Nah, kuncinya ini sebetulnya kita akan bicara lebih banyak di di diskusi, ya. Sebetulnya ada transformasi di sana, yaitu SDM unggul adalah kunci maju di era industri 4.0. Sehingga pekerjaan-pekerjaan administrasi nanti akan bisa digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknologi. Namun kembali lagi, apakah kita ingin membawa anak-anak kita untuk menjadi pekerja saja? Justru kita bagaimana men-challenge mereka untuk dapat berdisrupsi dengan adanya perubahan menuju justru membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini tentunya yang menjadi concern kami, bagaimana di dalam meningkatkan pengembangan SDM pariwisata di Indonesia. Nah, saya rasa ini menjadi pokok pikiran, nanti selebihnya kita bisa berdiskusi. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulkifli Harahap yang sudah memberikan presentasinya. Beliau ini sebagai gambaran aja, memang kalau saya lihat dari CV-nya banyak di STP Bandung ya Pak ya. Nah, ini agak mengerikan, tapi untuk memotivasi itu, beliau ini sudah 39 kali menjadi narasumber dari 2014 sampai 2021. Kemudian beliau juga sudah ada 3 buku yang telah dipublikasikan. Jadi ini yang sangat menarik. Dan untuk penelitian serta jurnal sudah dihasilkan 18 jurnal penelitian. Kemudian beliau telah melakukan 10 pengabdian masyarakat dan beliau masih aktif juga sebagai konsultan dan auditor. Jadi Pak Jul ini emang hebat banget, ini orang the real orang pariwisata gitu. Terima kasih Pak Jul. Jadi sesi pertama kita sudah lalui. Kita langsung aja ini untuk ke sesi kedua. Artinya nanti
Prof. Dino untuk siap-siap. Di sini Prof. Dino dan Pak Wahyu akan membicarakan bagaimana aplikasi human capital di industri perhotelan. Nah, ada suara. Tolong nih. Sebelum Pak Dino untuk memulai, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Zulkifli tadi, bahwa orang seperti Pak Dino inilah yang kita harus dimiliki oleh industri atau oleh Indonesia di industri perhotelan atau pariwisata khususnya. Adalah kombinasi antara praktisi dan akademis. Pak Dino ini dia sudah mendapatkan penghargaan 2 kali, 2021 Marriott Apex Quarterly Award, The Best Adaptation Service Hotel, kemudian 2021 Indonesia The Best GOP Hotel. Nah, kemudian yang sangat menarik, beliau ini asisten profesor yang sudah terdaftar dan menjadi dosen khusus untuk bidang strategic management, finance management, marketing management, feasibility study, dan revenue management. Ini yang topik yang lagi yang selalu berkembang. Beliau sudah mengeluarkan 3 buah buku, kemudian telah menjadi keynote speaker sebanyak 29 kali, kemudian telah menjadi mengikuti seminar dan training sebanyak 14 kali. Kemudian yang menariknya, Pak Dino ini kalau saya lihat di awalnya dia sebagai orang ekonomi, kemudian dia kerja di hotel sebagai CA, kemudian naik memang dari bawah benar dia langsung naik menjadi general manager. Nah, walaupun beliau sebagai general manager dengan kesibukannya, beliau masih bisa mempublikasikan jurnalnya sebanyak 14 kali. Nah, ini mohon Pak Dino tolong di-share, nanti diikuti, maksudnya Bapak memaparkan, nanti Bapak ikuti juga bagaimana Bapak membagi antara praktisi dan akademis yang membawa Pak Dino itu masih eksis. Jadi mungkin kalau saya bisa bilang bahwa Pak Dino adalah salah satu atau satu-satunya doktor yang menjadi general manager aktif di hotel internasional chain. Ini yang harus saya beri tanda kutip untuk Pak Dino. Nah, untuk itu sebelum Pak Dino memulai, sudah siap-siap, saya ingin meminjam dari istilah ilmu ekonomi tentang teori perbedaan kompensasi yang menunjukkan bahwa upah akan bervariasi di antara pekerja karena pekerjaan berbeda. Tapi upah juga akan bervariasi karena pekerjaan itu yang berbeda. Seperangkat kemampuan dan keterampilan yang diperoleh atau disebut dengan modal manusia atau human capital menjadi daya saing pekerja. Misalnya, ada pekerja hotel yang melanjutkan kuliah S1 di bidang hukum, manajemen, atau akuntansi, psikologi. Mereka berharap mereka tidak lagi di frontliner, tidak lagi di back office, tapi akan mendapatkan promosi sebagai human resource manager, marketing manager, financial controller, dan lain-lain. Nah, mohon Pak Dino diperdalam, dan saya yakin bahan dari presentasi Bapak ini mengarahnya ke sini. Silakan, waktu kami persilakan buat Pak Dino. Terima kasih Pak Solah. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Terima kasih Pak Solah dan Kampus Universitas Bina Dharma Palembang atas waktu dan kesempatannya. Saya juga mengucapkan salam hormat buat Pak Aufa Sahrijal, Kepala Dinas Provinsi Sumsel, juga senior saya Pak Zulkifli, juga bos saya karena saya juga dosen di Poltek Par Palembang, dan Pak Wahyu, komisaris dari PT PP.
Bapak Ibu sekalian, seperti saya disampaikan tadi oleh moderator, memang saya mesinnya hybrid, saya akademisi, saya profesional, praktisi juga. Namun pada kesempatan ini saya akan lebih banyak dari kacamata industrinya yang saya akan paparkan. Mungkin slide selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, karena ini jurusan vokasi, banyak mahasiswa-mahasiswa hotel di Bina Dharma ini, saya akan memberikan semacam insight, gambaran, jadi nanti adik-adik setelah masuk ke dalam dunia industri pariwisata, kita harus menanggalkan yang namanya attitude yang kesombongan. Kita lebih banyak di industri ini, kita harus lebih menjadi orang yang melakukan memberikan servis kepada tamu. Jadi kita bukan berarti kita menjadi pembantu atau jongos, tapi kita memberikan nilai lebih, di mana Indonesia dengan hospitality-nya sudah teruji di dunia ini. Seperti Pak Soleh dengan pengalaman yang dulu di kapal, bahwa orang-orang kita, orang Indonesia itu menjadi unggulan. Banyak kapal atau hotel meminta satu-satu perbagian departemen itu lebih banyak orang Indonesia, terutama karena budaya etos kerjanya yang sangat baik. Namun kekurangan kita adalah kita akuin bahwa kita berbahasanya yang kurang. Jadi adik-adik sekalian nanti yang sekarang menuntut ilmu di hospitality, bahasa Inggris adalah bahasa yang paling utama. Karena di hotel ini kita akan, nanti kalau Anda kerja di hotel, di luar negeri, atau di kapal, kita akan ketemu dengan multinasional, di mana masing-masing memiliki karakter budaya yang berbeda. Saya mungkin ngambil contoh, ada best practice, dulu ada teman saya, seorang housekeeper, dia di kapal, dia sering dibully oleh salah satu suku budaya bangsa lain gitu. Karena apa? Karena dia tidak bisa marah dalam bahasa Inggris itu. Akhirnya kerjaan dia bagus, tapi karena dalam memaparkan atau menyampaikan pesan kepada atasannya dia kurang, dan terjadi gesekan dengan berbagai departemen lain dan negara lain. Di situ terlihat orang kita seperti kurang kompeten, padahal kerjanya bagus, cuman memang dalam menyampaikan bahasanya agak kurang. Dia sampai harus berlatih gimana cara marah dalam bahasa Inggris itu, untuk supaya dia bisa berargumen, dan dia bisa diterima di dalam kompetisi di hotel ataupun di kapal. Oke, next slide. Nah, jadi mungkin adik-adik sekalian yang sekarang berkarir di industri hotel, bahwa nanti ini adalah karir path yang akan kita tuju, mulai dari level tertinggi, seperti disampaikan tadi, ada general manager, ada front office, dan ini ada masing-masing departemen yang akan menuju ke satu titik ke GM. Nah, Pak Sola dan rekan-rekan sekalian, sekarang juga kebetulan saya aktif di Indonesian Hotel General Manager Association, Pak. Jadi saat ini itu euforia orang sekolah lagi, banyak nih GM mau pada sekolahan lagi nih, Pak. Makanya kemarin saya nawarin ke Pak Sola bikin program alih jenjang, di mana mungkin kalau swasta kan lebih gampang ya Pak ya. Nanti para GM ini juga senang sekarang belajar lagi, karena itu tuntutan karir gitu. Waktu dia level GM, mungkin dia berbicaranya pada scope ke operational. Dia berbicara dengan owner, berbicara dengan corporate, dia akan berbicara dalam bahasa operational, sedikit finance-nya, sedikit marketing strategiknya. Tapi once dia naik menjadi corporate atau menjadi seorang CEO, CFO, mata kuliah kayak finance, marketing, HR itu menjadi suatu keharusan. Dia harus broaden knowledge-nya, dia harus belajar lagi gitu, supaya dalam dia discussion dengan orang bank dia nyambung. Gimana cara financing, terus bicara dengan orang dari marketing, dia juga harus lebih luas, tidak hanya scope hotelnya aja, tapi lebih ke korporasi. Nah, jadi sekarang juga makanya nggak habis kita belajar itu. Jadi mulai dari level front office atau SOD, supervisor, manager, GM, dan kemudian mungkin next levelnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebagai contoh saja, nih karir path nanti dari adik-adik kampus, mulai yang belajar di vokasi ini mungkin akan mulai di dunia industri mulai dengan front office supervisor, mungkin the next levelnya dia lari jadi room division manager,
dan selanjutnya akan menjadi GM dan sebagainya. Dan ini dibutuhkan betul seperti yang disampaikan Pak Sola, nilai pendidikan juga menjadi nilai competitive advantage ya. Saya ngalamin sendiri, saya melamar menjadi Director of Finance di salah satu brand internasional di Bali. Setelah saya diterima, saya diceritakan oleh HRD-nya, Director of HR. Dia bilang, yang apply untuk posisi Director of Finance itu ada 500 orang se-Indonesia yang melamar ke Four Seasons di Bali waktu itu. Salah satunya saya gitu kan. Dari 500 turun menjadi 40, 40 jadi 20, 20 jadi 2. 2 itu diantaranya salah satunya saya karena apa masuk? Karena salah satu kelebihannya saya S2 saat itu gitu. Nah, di vokasi kan kadang-kadang udah sampai D4 selesai gitu ya. Namun dibutuhkan di level tertentu kita naik posisi di hotel, tambahan pengetahuan atau tambahan kita sekolah lagi itu menjadi competitive advantage bagi diri kita, kemampuan analytical menjadi lebih baik. Dari sisi tadi kompetisinya untuk dari shortlisted aja. Dari 500 jadi 40, 40 jadi 20, 20 jadi 2 itu salah satunya ternyata itu gitu jenjang apa studi dengan saat itu mungkin jarang S2 di hotel gitu, tapi sekarang sudah banyak. Yang S3 juga sekarang ada beberapa banyak kandidat dokter, calon dokter dari GM hotel. Jadi mereka terus belajar karena mereka tahu kompetisi sangat ketat ya. Jadi mereka merasakan membutuhkan suatu tambahan ilmu, termasuk saya juga. Lanjut. Nah, kenapa sih orang masuk ke dalam industri hotel? Salah satunya adalah kita yang pasti salary potensial. Dibanding dengan pabrik, mungkin ya lulusan fresh graduate dari SMK atau fresh graduate dari akademi, masuk ke industri hotel. Kebetulan di hotel itu ada 2 komponen ya, ada satu basic salary, satu lagi service charge. Maka jika digabungkan, potensi salary-nya cukup kompetitif itu dibanding industri lainnya. Mungkin di pabrik juga besar, tapi maksudnya di hotel juga mempunyai komponen itu sehingga itu menjadi daya tarik orang ke situ. Terus ada kita tadi bekerja dengan berbagai latar belakang berbeda, budaya, bangsa dan sebagainya. Ada satu kepuasan bagi orang yang senang dengan ketemu orang segala macam. Dia akan senang bahwa dia bisa membuat suatu tamu happy setelah melakukan komplain, kita handling dengan baik dan sebagainya. Terus seperti disampaikan tadi Pak Zul juga betul, di industri ini atau di semua industri dengan kondisi pandemik ini kita membutuhkan suatu kreatif input. Beberapa hotel banyak yang tutup, beberapa hotel banyak juga yang bisa survive. Nah, yang bisa survive itu ternyata mereka melakukan suatu terobosan-terobosan baru ya. Sekarang banyak hotel-hotel kayak di Bali gitu ya. Waktu itu Bali hotelnya tutup, itu chefnya kita pinjam tuh di Surabaya jualan F&B-nya Hotel Bintang 5 Bali, tapi ada di market di Surabaya. Atau kebalikannya kita melakukan cross-selling dengan yang dulu kompetitor kita, malah itu dijadikan kolaborasi gitu. Nah, kreatif input ini sangat banyak terjadi di Indonesia maupun di luar. Jadi dengan kondisi terpuruk, justru menghasilkan satu kreatif di industri ya. Terus yang terakhir mungkin bagi adik-adik yang masuk ke industri pariwisata atau hotel ataupun kapal, kesempatan untuk luar negeri sangat besar ya. Jadi kalau kita bekerja di brand asing itu di global brand, kemungkinan untuk potensi untuk kita transfer ke luar negeri itu sangat besar. Dan tidak semuanya mempunyai equal opportunity gitu ya. Jadi seorang bellman di Indonesia transfer ke Amerika gitu ya, misalnya di Beverly Hills, dia akan mendapatkan nilai angka yang sama kalau kompetensinya sama, sama-sama bellman atau bellboy atau roomboy dengan spesifikasi kompetensi yang sama, dia akan mendapat remunerasi yang sama pula gitu. Nah, ini adalah kesempatan juga bagi adik-adik untuk bisa ekspansi ya, kerja ke luar negeri, ke kapal, ke hotel, tapi syaratnya tadi bahasa Inggris adalah yang utama ya. Lanjut Pak, maaf. Next. Nah, kembali dengan kondisi pandemik ini, kita juga mempelajari nih hotel-hotel besar mempelajari siklus dari terjadinya wave dari pandemik ini ya. Seperti kita lihat India sempat tinggi, langsung turun. Terus bagaimana impact-nya ke industri hotel? Bagaimana impact-nya pada pembangunan hotel dan sebagainya. Nah, pola-pola ini tuh dipelajari juga di global brand. Dia ada satu strategic thinker, dia mempelajari. Kita belajar gimana dari China
dia baru 3 bulan COVID, tapi dia recovery bisnisnya begitu cepat. Nah, kita banyak belajar juga dari negara-negara lain. Ya, lanjut. Next. Nah, seperti kita lihat kalau kita mapping, ini kita dapat data dari STR Global. STR Global adalah suatu lembaga independen di dunia yang bekerja itu melakukan statistik perhitungan gitu ya. Berapa sih nilai hunian kamar di Eropa, di Amerika, di Cina, dan sebagainya. Kalau kita bisa lihat di sini yang biru ini adalah jumlah hotel buka ya. Beberapa negara bagian itu belahan negara lain masih positif, berarti masih ada pertumbuhan hotel ya. Tapi kita bisa lihat di Central Amerika itu terjadi penurunan, di Afrika juga turun. Nah, yang cukup bagus seperti saya sampaikan di China itu sudah back to normal, jadi pertumbuhan hotel buka sekarang udah normal lagi. Australia dan Selandia Baru ya, terutama Selandia Baru dengan zero COVID-nya, dia cepat itunya industri pariwisatanya bounce back kembali kembali normal ya. Lanjut. Next. Nah, adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian, memang di industri ini atau di semua industri akan terjadi disrupsi ya. Disrupsi itu suatu gangguan market, tapi gangguan ini adalah suatu perubahan menuju sesuatu hal yang baru ya. Mulai dari konsep bisnis modelnya, nanti akan diceritakan di slide berikutnya tentang Airbnb, tentang hotel budget yang tumbuh sekarang, terus tentang proses bisnisnya itu sendiri, terus kemampuan memberikan delivery service-nya, dan dibutuhkan dengan adanya perubahan ini itu kita akhirnya nanti kampus-kampus vokasi juga harus mengadopsi nih, digital marketingnya harus jalan, terus revenue management, dan juga mungkin karena sekarang kondisi ini sudah pandemik, dan pandemik ini kita tidak tahu sampai kapan, level of service di industri juga berubah. Dulu mungkin rasio pegawai di hotel itu 1:1 ya, kamarnya 100, karyawannya 100. Terus sempat turun karena adanya budget hotel 1 berbanding 0,3 atau 0,5. Tapi sekarang hotel bintang 5, hotel bintang 4 pun mungkin karyawan sekarang 0,3. Jadi jumlah kamarnya 100, karyawannya hanya 30. Sehingga semua harus bisa multi skill nih. Anak FO harus bisa ngerjain FB. Nah, makanya mungkin kurikulumnya nanti seperti betul yang disampaikan Pak Zul, kurikulumnya harus di-adjust nih Pak Solah gitu. Karena market sekarang sudah tidak mendefinisikan lagi nih FO, FB. Dalam industri akhirnya FO dan FB harus bisa kerjasama. Orang FB bisa jadi FO jadi FB dan sebagainya ya. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini hal yang satu penting bagi sekarang lulusan vokasi atau hospitality tourism sekarang ini adalah teknologi is the must ya. Jadi bagusnya mungkin karena Binadama juga ada background dari IT-nya, nanti beberapa mata kuliahnya harus based on teknologi updating ini gitu ya. Nanti next selanjutnya saya sampaikan. Yuk lanjut. Kita belajar dari suatu perubahan-perubahan ya. Zaman dulu reservasi hotel itu modelnya di telepon ya, model telepon tahun 70 tuh di Amerika, Marriott dulu tuh ada suatu whiteboard atau board besar. Jadi yang kerja reservation tuh telepon, hanya menerima telepon, dia tidak posting hari ini kamar berapa, buat tanggal berapa, tahun berapa gitu. Nah, itu sungguh membutuhkan banyak orang, kapital banyak pegawai. Tapi di era tahun 80-an udah ada namanya Global Distribution System. Di mana Global Distribution System ada suatu portal untuk model reservasi seluruh hotel di dunia. Jadi semua orang masuk ke dalam situ, nanti didistribut ke masing-masing hotel, terus masing-masing multi company dan sebagainya. Terus terjadi lagi perubahan ini, salah satu contoh ada disruption ya. Di tahun 90-an internet, sekarang masing-masing hotel udah punya portal web sendiri, ada OTA dan sebagainya, online travel agent dan sebagainya ya. Lanjut. Nah, disruptif ini mempengaruhi perubahan di industri itu. Salah satunya adalah artificial intelligence atau kepintaran alat pintar ya. Salah satu contohnya kalau kita sekarang udah menggunakan Bapak Ibu kalau pakai Tokopedia, Tokped ya atau AirAsia, di mana customer service-nya sudah dijawab dengan robotik ya. Jadi kalau kita mau apa, dia akan pop up muncul kebutuhannya apa, dia akan jawab walaupun jawabannya akan standar ya. Tapi maksudnya itu sudah mengurangi yang tadinya kita perlu seorang customer service
itu bisa digantikan dengan AI ya, Artificial Intelligence. Terus seperti Pak Aufa sampaikan tadi, kita ada virtual reality kemarin itu waktu zaman pertama kali 2000, tahun 2020, di mana beberapa destinasi wisata menggunakan virtual ya, di mana ini juga salah satu model dari disruptif di teknologi di hospitality. Yang lainnya adalah robotik ya, di beberapa hotel di Jepang, Anda sudah menggunakan robotik, di mana salah satunya hotel di Belanda itu resepsionnya cuma satu, Pak Sola. Jadi hotel itu cuma ada reception satu, kita datang, kita bayar deposit, kita dikasih bracelet atau gelang ya. Jadi gelang itu untuk buka pintu, gelang itu untuk ngambil di dispenser mesin minuman, makanan, segala macam. Nah, bisa dibayangkan kan berarti sekarang pekerjaannya sudah dikurangin, sebagian menggunakan robot, sebagian menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. Dan kita harus siap terhadap perubahan-perubahan ini. Makanya di kurikulum di kampus juga harus ngikutin nih perubahan di industri ini. Cepat atau lambat ini sudah masuk. Kami di beberapa hostel chain tahun depan, harusnya tahun ini kita udah melakukan yang namanya mobile keyless. Jadi kita kunci, udah nggak pakai lagi Pak, kunci. Jadi waktu Bapak check-in, kita udah kasih ke Bapak QR code-nya. QR code untuk disimpan di handphone, bisa buka kamar, bisa buka orderan, dan sebagainya. Terus itu juga akan menjawab semua kebutuhan Bapak, semuanya by system. Jadi Bapak minta air minum, tinggal ketik, saya butuh air minum, di situ langsung sistem akan distribut ke semua departemen tuh. Malah ada satu sistem, modelnya sistem Gojek, siapa yang cepat ngambil order itu, dia akan dapat poin bagi si karyawan gitu. Nah ini adalah teknologi-teknologi yang sekarang udah dijalanin ya. Tidak tentu kemungkinan nanti ke depannya mungkin cryptocurrency ini juga digunakan di dalam hotel, saat ini mungkin belum ya. Lanjut. Nah ini akhirnya semua di industri ini memerlukan suatu teknologi-teknologi ya, dari Facebook dan sebagainya. Nah, misalnya kita hotel di Sumatera Selatan, kita baru bangun hotel di Palembang, kita perlu data gitu. Kira-kira berapa sih market Palembang segmennya gitu ya? Mulai dari corporate-nya, mulai dari government dan sebagainya. Terus turun lagi nanti analytical-nya menggunakan Google, berapa sih demografinya, berapa gendernya, berapa perempuan, berapa laki, berapa usia milenial gitu. Nah ini diharapkan kita melakukan mapping teknologi untuk marketingnya itu bisa tepat gitu ya. Jadi kita mau buka di Palembang, mau bikin kegiatan untuk ibu-ibu arisan gitu, kita bisa tahu mapping di Palembang itu daya belinya segini, jumlah ibu muda atau eksekutif muda itu segini, ini yang akan kita grab. Nah kita menggunakan apa teknologinya? Kita pakai Facebook, kita pakai IG karena umur-umur segini adalah marketnya mereka gitu. Nah ini adalah beberapa yang sudah kita gunakan di industri dan ini alangkah baiknya juga dipakai Pak soalnya nanti di kampus. Jadi supaya ngikutin gitu. Jadi once teman-teman adik-adik lulus ini tuh sudah terbiasa dengan sistem. Oke lanjut. Nah seperti saya sampaikan tadi disruptive innovation salah satunya Airbnb ya. Airbnb sebenarnya bukan operator hotel, dia kan adalah platform platform dari sistem ya, kayak Gojek atau Grab gitu ya. Dia hanya jualan sistemnya, dia menggrab semua market, siapa yang punya hotel, budget, dia ajak join, dia akan investasi untuk perbaikan, dan dia akan melakukan penetrasi marketingnya. Ternyata Airbnb ini seperti di Indonesia mungkin saya nyebut mereknya ada Oyo dulu tuh ada apalagi Red Doors dan sebagainya itu cukup masif. Dia bisa market masuk ke Indonesia cukup sukses 3 tahun 5 tahun terakhir itu ya. Nah itu adalah salah satu contoh disruptif itu mengganggu market yang hotel losmen ya, yang losmen yang independen berdiri sendiri nggak ikut sama dia marketingnya akan ketiban gitu ya kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang dibutuhkan saat ini karyawan-karyawan lulusan dari Bina Dharma, dari kampus vokasi manapun, hospitality, selain mempunyai hard skill, juga mempunyai soft skill. Nah, beberapa mata kuliah sekarang yang dibutuhkan mungkin harus dirubah adalah tentang digital marketing nih Pak Sola. Mungkin jadi satu mata kuliah baru, di mana nanti adik-adik itu harus bisa membuat suatu platform promosi, misalnya dia bikin tugas akhirnya, bikin kafe gitu kan. Kafe di Palembang gitu. Nah, di situ di mana dia gimana cara dia melakukan penetrasi marketnya, bagaimana tipe
apa namanya tuh iklannya, karena saat ini kita sudah tidak menggunakan metode marketing zaman dulu ya, yang menggunakan koran, menggunakan radio dan sebagainya. Sekarang udah mau masuk ke digital. Nah, gimana digital ini bisa mengangkat market atau penjualan dari kafe tersebut. Nah, nanti diharapkan anak-anak bisa membuat proyek studinya adalah membuat promosi misalnya kafe atau hotel atau apapun menggunakan platform digital ini. Dan juga saat ini kita sangat membutuhkan yang namanya revenue manager nih Pak Solah. Di Indonesia ini sekarang jujur kita kalah sama orang India ya. Beberapa hotel itu masih menggunakan tenaga ahli revenue manager itu orang India. Padahal orang kita tuh mampu kok gitu. Mereka tuh canggih karena teknologinya ya. Dia punya teknologi algoritma yang bagus sehingga bisa melihat tren tuh. Jadi kita forecastingnya meramalkan suatu penjualan itu menggunakan platform algoritmanya itu menjadi presisi gitu ya. Plus minusnya di 5% gitu. Berarti artinya tingkat peramalan jualannya itu bagus. Nah, ini sangat dibutuhkan saat ini. Mungkin bisa menjadi suatu kompetensi ya dari Bina Dharma nanti bikin yang namanya market atau mata kuliah revenue management, di mana mungkin kita bisa kerjasama karena tadi seperti Pak Jul sampaikan bahwa di kampus Merdeka ini industri akan juga dilibatkan ya. Mungkin nanti bisa mengundang beberapa seperti Pak Zul itu bagus di Poltek Par Palembang. Dengan networking-nya Pak Zul ini banyak sekali GM-GM dari hotel industri yang masuk menjadi pembicara yang akan memperkaya hasanah para mahasiswanya ya Pak ya. Apalagi sekarang kan dengan kondisi seperti tadi Pak Zul sampaikan, VUCA itu ya, volatility, uncertainty. Nah, uncertainty ini yang benar-benar itu nggak diajarin kan di kampus gimana cara menghadapi suatu hal yang tidak ada kepastian. Nah, di industri ngalamin gimana tadi Pak, kita harus mengurangi pegawai, mengurangi lini sistemnya, sehingga hotel tetap harus bisa jalan, atau kafe harus tetap jalan dengan kondisi yang serba keterpurukan ini. Lanjut. Nah, ini yang saya bagaimana caranya adalah kita harus menyiapkan para mahasiswa dari vokasi ini untuk waktu lulus dia siap untuk berkompetisi nih. Seperti saya sampaikan, kompetisi sekarang bukannya sesama orang Indonesia lagi, tapi dengan terbukanya pasar ini orang Asia lainnya, terutama India yang banyak sekali apply ke Indonesia, banyak sekali tenaga-tenaga asing sekarang yang juga masuk ke Indonesia karena cukup menarik di Indonesia gitu. Jadi kita harus punya competitive advantage. Lanjut. Nah, ini mungkin yang harus kita lakukan seperti tadi saya sampaikan, yaitu digital teknologi ya Pak, mungkin bisa dimasukkan dalam kurikulum. Terus yang kedua, kita juga mengundang dosen-dosen industri Pak dari IHGMA atau mungkin NHIR apa segala macam, dan melakukan suatu kombinasi industri dan akademisi. Lanjut. Oke. Ternyata setelah selesai Pak Solah, saya kembalikan ke Pak Solah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dino. Ini sangat menarik. Inilah kalau Bapak kerjanya di lingkungan international chain hotel, jadi kita kebagian ilmu itu ya langsung, jadi update dari digital ya ini terasa mulai kita kebagian semua. Jadi mohon audiens, jadi ini keberuntungan kita dengan adanya Pak Dino sebagai presenter di acara ini. Karena waktu sudah mendekati jam 11, jadi kita lanjut saja ke narasumber yang keempat adalah Pak Wahyu Indro Widodo, CHE, SST, MM-Par. Nah, beliau ini adalah Komisaris BUMN
PT PP Properti Tbk. Ini rasanya gimana ya? Mungkin semua kita di peserta acara ini terkesima ini. Masih muda udah komisaris ini kan. Tapi kalau saya lihat dari kurikulum vitae beliau, ini tidak berbeda dengan Pak Dino. Kalau Pak Dino itu hobinya pre-opening hotel, pekerjaan buka hotel baru, itu Pak Dino, itu dari CV-nya saya lihat. Pak Wahyu ini, dia ini pre-opening-nya ini mengirimkan kapal. Jadi setiap ada kapal baru, dia ikut jadi tim pre-opening-nya. Jadi sudah ada 5 kapal yang Pak Wahyu ikut dalam tim pre-opening. Kapal pesiar Holland American Line. Kemudian kalau saya lihat di sini, beliau juga memiliki bisnis, dia owner coklat Gatot Kaca, dan beliau juga masih menjadi dosen di STP Amta Yogyakarta. Nah, ini mulai kelihatan kan, dari sini dari Pak Dino sampai ke S3, ini Pak Wahyu juga S2, tapi Pak Wahyu ini diikuti dengan pendidikan, beliau lulusan S2 dari Setiapari, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Semarang. Dan ditambah lagi beliau juga mengambil di American Hotel Motel Association atau AHMA Certificate. Nah, yang menariknya lagi, beliau ini relawan juga. Artinya memang kombinasinya sudah akademik, dia praktisi, dia bisnisnya udah ada. Jadi mungkin ini yang menjadi satu paduan mengapa Pak Wahyu ini bisa menjadi seorang komisaris di BUMN. Jadi kalau kita lihat rasa-rasanya ya nggak mungkin kan, orang hotel, maaf mau ngomong itu, kalau kita bicara dulu zaman-zaman Pak Wahyu pertama di dining room dulu ya kacung kita ini kan, walaupun kita juga di controller juga ya kacung juga kayak gitu kan. Dan untuk diketahui bahwa Pak Wahyu ini dia satu-satunya orang Indonesia, ada beberapa, 2 orang saya ingat itu yang menduduki jabatan sebagai asisten food and beverage manager di Holland American Line, orang Indonesia. Nah, ini memang beliau pengalamannya itu sangat hebat. Nah, untuk itu nanti kita sharing dan teman-teman nanti dilihat aja nanti email beliau atau WA beliau, mungkin langsung bisa berkomunikasi. Jangan hilangkan kesempatan untuk mengetahui atau berkenalan dengan Pak Wahyu ini. Panitia siap? Oke, sekarang udah siap Pak Wahyu, kami berikan waktunya. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Waduh, saya jadi tersandung ini. Banyak sekali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita harus panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat keselamatan sehingga kita semua bisa berkumpul di wadah Zuminar hari ini. Selanjutnya saya izin menyapa dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Universitas Bina Dharma, dan saya akan menyapa satu persatu. Saya akan menyapa, tapi mohon maaf kalau tidak bisa saya sapa satu persatu karena 159 peserta itu barangkali kalau saya sapa satu persatu sampai jam 1 siang nanti. Oke, yang pertama saya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Isman, Wakil Rektor Universitas Bina Dharma. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan saya untuk bisa menyapa, bisa bersua dengan teman-teman di Bina Dharma dan yang ada di seminar ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Aufa Syahrizal, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Bapak, senior kita semua dalam bidang pariwisata. Luar biasa, terima kasih undangannya ke Sumsel, Pak.
Siap, nanti saya bawa gudeg, Bapak bisa kirim empek-empek via Gojek ke tempat kami, Pak. Gojek, kalau Gojek nggak sanggup, Pak. Soalnya yang kita kirim kapal selam. Oh, siap. Ya, oke. Ya, terima kasih kepada Pak Zulkifli, walaupun sudah live, paparannya luar biasa. Nah, terus yang ini Pak Dino Leonardo ini beliau ini sudah sangat terkenal di dunia pariwisata. Izin Pak, paparannya luar biasa, nanti akan saya contek untuk di kelas saya nanti. Mohon izin ya Bapak. Selanjutnya Pak Solahuddin Arsyad. Nah, ini Bapak, ini Bapak satu ini adalah luar biasa, tapi pertama-tama saya ucapkan selamat atas promosinya doktor, ya, luar biasa, you deserve it. Pak Solah ini adalah inspirator saya, guru sekaligus sahabat. Mantap Pak Solah. Dan tentunya kepada semua yang hadir, Sivitas Akademika Bina Dharma. Baik, saya akan mencoba menyampaikan, tapi apa ya Pak Ova, saya bingung Pak. Soalnya materinya sudah diborong semua oleh Pak Aufa, oleh Pak Zulkifli, dan Pak Dino tadi. Saya bingung Pak, terus terang mau menyampaikan apa hari ini. Atau gini aja Pak, saya kalau gitu bergesah aja boleh nggak Pak? Oke, atau saya mungkin bercerita tentang asal mula Pulau Kamaru aja yang asik. Baik, saya coba untuk menampilkan slide saya yang saya bikin mendadak tentang human capital, the importance of upscaling education. Oke, silakan next. Baik. Nah, saya mulai sedulur semua ya, karena bebaso Jawa sama bebaso Palembang itu kata Pak Ova itu hampir sama. Jadi tidak ada bedanya antara Jawa dengan Palembang. Ada yang halus, ada yang sedang, katanya Pak Ova tadi begitu. Oke, baik. Saya akan mulai dari pertama. Saya quote-nya saya ambil dari, saya contek dari paparan Pak Zulkifli tadi tentang Pak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, mengatakan bahwa pendidikan adalah jalan panjang yang ditempuh sebuah bangsa menghadapi tantangan untuk membangun identitas, karakter, dan martabatnya. Tadi sudah secara panjang lebar diterangkan oleh Pak Zulkifli. Nah, kalau ini adalah bahasa wong jeru, knowledge has power, it control access to opportunity and advancement. Nah, yang ketiga ini yang paling menarik, ya, Cak Lontong nih. Jadilah diri sendiri, maka Anda tidak memiliki gaya tersendiri, tapi bekali dulu diri Anda dengan kemampuan dan pendidikan yang memadai supaya Anda tidak asing menjadi diri sendiri. Nah, tadi itu yang dikatakan oleh Pak Dino tadi agak relevan di sini. Nah, kenapa sih saya ngambil quote-nya Cak Lontong? Memang nggak ada yang lebih bagus. Saya cenderung agak sedikit ini ya, mungkin katakanlah sedikit berbeda, bahwa perkembangan sekarang ini, bahwa profesi melawak pun itu akan sangat dihargai ketika dia memiliki pendidikan yang mumpuni. Kita sama-sama ketahui bahwa materi lawakannya Cak Lontong kan kesannya nyeleneh, lucu, namun berbobot, jujur berbobot. Beliau yang paling banyak diundang untuk acara kenegaraan, ya, karena dia benar-benar menguasai materi dan lawakannya itu bermutu. Kalaupun dia mengkritik ada dasarnya, gitu, tidak menyinggung, tapi benar-benar masuk begitu. Nah, Cak Lontong ini berkali-kali dalam kesempatannya selalu bilang bahwa dia bangga, dia adalah salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Saya ulangi, dia adalah pelawak yang punya gelar insinyur. Tapi kadang-kadang dia juga suka prihatin. Karena kalau ngumpul di asosiasi insinyur, kalau Pak Dino di IHGMA, itu dia malu. Karena insinyur yang jadi pelawak hanya Cak Lontong. Oke lah, baik. Saya tidak akan melawak kali ini. Saya akan menyampaikan materi. Oke, next selanjutnya. Slide selanjutnya, please. Slide selanjutnya. Next slide. Baik, tadi berkali-kali dari ketiga narasumber mengatakan human capital, ya, human capital. Sekarang udah anak milenial, generasi 4.0. Sekarang kalau kita ketik di Google,
apakah aset terbesar bagi perusahaan? Jawabannya adalah employees. Kenapa? Nah, jadi teman-teman pernah dalam suatu kesempatan ya, katakanlah Bapak inovator, katakanlah begitu ya, Steve Jobs pernah bilang bahwa pendidikan yang berhubungan dengan meng-hire karyawan, dia bilang gini, tidak masuk akal mempekerjakan orang pintar dan berpendidikan maksud saya, terus memberitahu apa yang mereka kerjakan. Kami meng-hire orang-orang pintar dan berpendidikan sehingga bisa memberitahu apa yang harus kami kerjakan. Nah, makanya tadi sudah panjang lebar diterangkan oleh Pak Dino tentang hal itu, bahwa inilah yang namanya human capital asset itu. Nah, apakah kemudian human capital itu disebut dengan suatu aset? Yes. Oke, next selanjutnya. Next slide selanjutnya akan jelas. Ya, yang berhubungan tadi itu. Coba kita lihat bahwa aset sebuah perusahaan itu biasanya dibagi dua. Izin Pak Solah, ini soalnya materinya Pak Solah yang saya ambil ini. Tentang tangible asset dan intangible asset. Kalau kita lihat di situ bahwa hampir perusahaan-perusahaan yang mendominasi dunia, ya itu intangible asetnya itu lebih besar. Nah, pasti dalam perkuliahan Pak Solah sudah mengajarkan lah tangible asset dan intangible asset. Mungkin kalau saya sedikit merecall atau memorize, mohon dibenarkan ya Pak Solah. Ini karena ini mata kuliahnya Pak Solah ini. Tangible asset itu seringkali disebut dengan aktiva yang memiliki fisik yang dapat digunakan, kayak seperti tanah, gedung, alat transportasi, alat distribusi, dan lain-lain ya. Kalau intangible asset itu mungkin seperti brand, merek dagang, hak cipta, goodwill, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan tangible dan intangible asset. Ternyata aset-aset perusahaan raksasa itu tangible assetnya lebih tinggi. Simpelnya begini, ada yang di forum ini ada yang bisa ngasih tahu saya nggak berapa hektar atau berapa luas bangunan perusahaan atau kantornya Gojek? Pasti susah juga, karena setahu saya Gojek hanya nyewa, dia tidak maksud saya belum pernah ngerti itu kantornya Gojek itu dimiliki 100% oleh Gojek. Nah, maksud saya ternyata aset intangible Gojek itu luar biasa. Mungkin kalau di persentase lebih daripada 90% kali ya. Nah, begini, kadang-kadang ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah karyawan itu tergolong intangible asset? Saya akan jawab begini, sebentar, saya tak telepon Pak Solah dulu, telepon Pak Dokter dulu, karena saya nggak expert di bidang ini. Tapi sembari menunggu jawaban, maka saya akan katakan begini, bahwa iklim organisasi yang kondusif, karyawan yang berpendidikan dan berpengetahuan merupakan modal yang sangat penting bagi perusahaan. Jadi iklim kerja yang baik, terus pengetahuan karyawan yang bagus, yang otomatis tidak kasat mata ya. Itulah yang disebut dengan intangible asset. Itu pendapat saya pribadi loh. Jadi saya pikir itu yang dimaksud dengan intangible asset sebuah yang berkaitan dengan karyawan. Nah, saya agak sedikit melebar nih ya, karena tadi semua sudah diborong, jadi saya hanya akan cerita-cerita aja nih ya. Kebetulan kemarin itu di dalam satu grup WA, saya yakin semua orang di sini punya grup WA, ada postingan video dari seorang motivator usaha tentang keberhasilan usaha versus pendidikan. Kemudian teman-teman di grup itu menimpali, katakanlah kesimpulannya adalah untuk menjadi pengusaha sukses itu tidak perlu pendidikan tinggi, katakanlah begitu ya. Nah, saya nggak setuju, maka kemudian saya timpali. Saya timpali begini, saya setuju pendapat quote
pendapat dari motivator di video itu bahwa bila mana Allah belum berkehendak, maka pendidikan setinggi apapun tidak akan, maksudnya akan lewat, maksudnya tidak berpengaruh kepada suksesnya usaha. Namun, saya bilang itu, bukan berarti pendidikan itu tidak perlu, teman-teman. Memang pengusaha itu diciptakan atau ada itu untuk menciptakan ekosistem, sedangkan yang berpendidikan ataupun yang bersekolah, yang manajerial itu nanti adalah melaksanakan sistem itu sendiri. Nah, bagaimana akan membuat sebuah ekosistem kalau dia tidak mengetahui sistem? Maka kemudian saya katakan, maka kemudian ya perbaikilah mutu pendidikan, mutu pengetahuan dan lain-lain. Kuliahlah di Bina Dharma, ya, atau barangkali investasi human capital seperti yang Pak Solah tadi katakan, itu sangat penting, apalagi bagi karyawan hotel seperti ceritanya Pak Dino tadi, bahwa S2 adalah menjadi Pak Dino cerita, menjadi salah satu acuan, mengerucut menjadi 2 tadi kalau nggak salah cerita beliau begitu. Nah, coba apa yang dikatakan Pak Dino tadi, coba kita uji bersama. Next slide, please. Next slide. Nah, Pak Dino tadi mengatakan bahwa S2-nya itu begitu menjadi poin penting. Sekarang kan zamannya Google. Coba sekarang ketik syarat pendidikan menjadi GM. Di situ pasti tertulis pendidikan lulusan S1 atau S2 sesuai dengan kriteria dibutuhkan. Dimanapun ya, karena GM bukan cuma ada di hotel, tapi kayak di tempat saya bekerja, bahwa setiap proyek itu punya GM. Ya, jadi tapi yang pertama kali dilihat adalah dia pendidikannya apa. Nah, jadi teman-teman, betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Dino tadi, bahwa sekarang ini teman-teman di IHGMA itu bukan tertarik lagi ya. Itu merupakan satu keharusan atau salah satu katakanlah mandatori bagi mereka untuk meneruskan jenjang ke lebih tinggi. Nah, ada waktu saya, ini cerita lagi ya, waktu saya mengajar perkuliahan di mata kuliah kewirausahaan, itu saya ditanya oleh mahasiswa. Ini curhat saja sih waktu itu, bukan pertanyaan bersifat formal. Pak, saya tanya, kalau memang pendidikan itu penting, lah itu buktinya Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs itu drop out semua, tapi mereka berhasil menjadi pengusaha yang sukses luar biasa. Saya waktu itu terus langsung, Bob, saya terus kemudian jawab saja. Ya memang sih bahwa pendidikan itu bukan faktor utama yang menentukan kesuksesan untuk para pengusaha tersebut. Masih ada faktor-faktor yang lain seperti yang diungkapkan oleh Bapak Alfa tadi, bahwa kita orang ketimuran, kita pasti akan mengungkapkan bahwa kesuksesan itu pasti ada peran-peran lain seperti otomatis seperti peran pendukung kita, orang sekeliling kita dan lain-lain. Tapi saya jawab juga bahwa tapi bukan berarti itu nggak penting. Gini aja deh, kalau kamu ingin memperbandingkan, saya tanya kamu sekarang, kamu tahu nggak berapa IQ-nya Bill Gates atau Steve Jobs? Saya tanya begitu, nggak tahu Pak. Ya sudah. Jadi nggak bisa dong apple to apple untuk dibandingkan dengan kita. Nah, kalau kamu tahu IQ-nya Bill Gates, kemudian kemampuannya Bill Gates, maksud saya, nah dan kemampuanmu itu sama, ya barangkali kamu nggak usah sekolah saja, sudah mungkin akan berhasil seperti beliau. Saya bilang begitu sambil bercanda ya. Nah, terus kemudian saya atas pertanyaan itu saya agak sedikit terinspirasi untuk mengulik di Google. Ternyata betul dan tidak betul bahwa menurut majalah Forbes 400 pengusaha besar di dunia itu ternyata yang drop out itu hanya sedikit. Nah, ternyata jumlahnya itu hanya 15% dari miliarder seluruh dunia itu yang tidak tamat S1, katakanlah gitu ya.
85%-nya adalah mereka S1, S2 sampai dengan kayak Pak Dino ya, associate professor dan lain-lain. Jadi mungkin hanya melihat satu titik, tapi tidak melihat titik yang lainnya. Katakanlah begitu ya. Nah, next slide, slide berikutnya please. Slide berikutnya ini akan gamblang ya. Sebelumnya please. Ya. Nah, disinilah kenapa kita perlunya belajar untuk kemudian mengupgrade skill kita. Karena biasanya pendidikan terutama di manajemen yang dikelola oleh Pak Solah, maksudnya yang itu yang namanya conceptual skills, human skills, technical skills. Ini konsep ini di dunia manajemen sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin di semester 2 sudah diajarkan bahwa yang menjadi top manajemen itu lebih banyak mengerjakan conceptual skill. Ketika dia di middle management, maka dia human skill. Ketika dia fresh graduate melamar kerja, diterima, dia biasanya terutama pendidikan vokasi, maka dia adalah technical skill yang diutamakan. Nanti kalau jenjang karirnya naik seperti Pak Dino, maka GM nanti adalah di top management, maka dia adalah conceptual skill yang yang banyak dilakukan. Nah, jadi upgrade skill ini begitu penting. Next slide, please. Nah, ini saya akan paparkan sedikit tentang proses jenjang karir. Kalau tadi Pak Dino mengambil dari bisnis perhotelan, ini biasa yang kami lakukan di BUMN. Nah, kalau dilihat bahwa paling utama itu adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah pendidikan tersebut. Nggak mungkin nanti kemudian seorang dokter akan ditempatkan pada bagian mechanical atau bagian side plan atau pembuatan pengerukan jalan atau apapun istilahnya itu yang teknikal. Nah, otomatis kompetensi yang diutamakan. Maksud saya adalah kompetensi, apakah dia kompeten, apakah dia lulusan satu sarjana teknik sipil, apakah dia lulusan accountant untuk ditempatkan di bidang keuangan dan lain-lain. Nah, jadi cukup jelas di sini bahwa kemudian kompetensi, terus kemudian learning agility, terus kemudian kinerja, performance, dan lain-lain itu. Pada akhirnya, setelah direview oleh talent committee, kemudian akan disimpulkan. Dan biasanya di tempat kami, ini rata-rata ya, itu hanya 20% yang high potensial. Yang lainnya itu unfit. Yang unfit inilah yang disebut dengan kompetensi yang kurang. Oke, saya pikir ini hampir semua sama di setiap perusahaan. Next slide, please. Ya, next slide, please. Nah, sebelum saya memaparkan tentang pentingnya pendidikan untuk karir masa depan, saya pernah mendapatkan joke ini ya. Tentang karir di hotel ataupun di kapal pesiar waktu itu ya, bahwa ketika Anda datang sebagai waiter, maka Anda bekerja untuk supervisor Anda. Tapi ketika Anda adalah seorang general manager, maka Anda bekerja untuk perusahaan Anda. Tapi ketika Anda seorang pemimpin, katakanlah seperti Pak Aufwa ini memimpin di departemen, maka perusahaan itu bekerja untuk Anda. Jadi seperti mirror. Katakanlah begitu ya. Jadi ini artinya luas. Oke, saya lanjut aja tentang pentingnya pendidikan. Ini ada 8 yang jenjang pentingnya pendidikan untuk karir masa depan ya. Tentang bagaimana jenjang pendidikan itu meningkatkan keyakinan, membantu dalam pengambilan keputusan, menciptakan kesadaran, terus kemudian wawasan yang luas, sampai dengan yang terakhir adalah improvisasi keterampilan. Saya pikir cukup jelas ini
untuk dimengerti. Next slide, please. Slide selanjutnya. Nah, ini sebuah survei yang dilaksanakan oleh Huffington Post tahun 2015 ya tentang produktivitas kerja yang berhubungan dengan iklim kerja baik untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan pola kepemimpinan atau visi dari pemimpin atau pengetahuan daripada manajer tersebut. Otomatis ini sangat erat sekali saya pikir dengan menerjemahkan pelajaran konseptual skill yang tadi yang diterima di bangku sekolah yang kemudian diaplikasikan, diadaptasi di dalam perusahaan atau departemen tempat dia bekerja. Karena di situ dikatakan bad bosses are the number one cause in happiness in the workplace. Nah, jadi ketika Anda itu tanda kutip tidak mampu, tidak mengerti untuk menerjemahkan conceptual skill tadi, ya otomatis tingkatkanlah conceptual skill melalui jenjang sekolah. Katakanlah begitu. Saya pikir udah hampir jam 11.20 ya. Next please. Next slide. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, bahwa the value of business is function how well the financial capital and the intellectual capital are managed by the human capital. You'd better the human capital part of right. Ini dari Dave Bookbinder dari Pine Hill Group. Ini penutup dari quote saya. Saya pikir itu ya pemaparan saya yang singkat karena ini tadi saya kebagian terakhir. Jadi ya hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya cuma titip pesan bahwa semoga saya tidak ada pertanyaan buat saya. Kalaupun ada, ya lebih baik bertanya saya tentang kuliner di Palembang karena saya tadi sudah mendapatkan bocoran dari Pak Alfa, kuliner yang enak itu di mana saja. Demikian ya pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Solah. Oke, sebentar kita masuk, ada yang mau lewat sebentar. Suaranya ada? Belum masuk itu. Alhamdulillah, terima kasih buat Pak Wahyu yang telah memberikan paparannya. Berhubung sudah jam 11.18, jadi ini agak dipercepat karena mengingat tadi tes maaf, tadi Pak Zulkifli sudah izin karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi untungnya alhamdulillah Pak Aufa tadi bisa kita tahan karena ada beberapa pertanyaan untuk Pak Aufa. Tapi sebelum
melangkah ke pertanyaan ini, saya mau cerita karena ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wahyu tadi. Ini untuk mengaitkan. Jadi goal daripada webinar ini akan kita dapatkan. Jadi untuk mendapatkan modal manusia atau human capital, maka para pekerja yang berinvestasi dan bersedia menyerahkan penghasilan yang didapat sekarang dengan imbalan penghasilan yang lebih tinggi di masa depan. Namun sering diperdebatkan bahwa mensubsidi investasi untuk pendidikan dan kegiatan pembelajaran lainnya adalah cara yang paling pasti untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, ini artinya pekerja hotel akan menginvestasikan ke human capitalnya mengharapkan akan mendapatkan feedback yang lebih besar. Nah, terima kasih untuk menyingkat waktu saja karena waktu dari Pak Aufa yang sangat mepet. Ini Pak Aufa, tolong ada pertanyaan. Ini dari Kunti Galuh dari STP Trisakti. Dia ingin menanyakan apakah yang dari kaitannya dengan pemaparan Bapak tentang pentahalik tadi, di sini dia menanyakan sejauh manakah inovasi dari quintuplet helix atau multiple helix tersebut untuk mengembalikan tingkat angka hunian pariwisata di masa pandemik ini. Ini udah, kalau udah bicara pandemik udah kita juga udah pusing kan, tapi ya itu tadi. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Muhammad Fahri untuk Pak Aufa juga, sejauh mana pihak pemerintah dalam menggalakkan program CHSE dari Kemenparkraf pada saat pandemi kepada sektor pariwisata. Nah, ini kalau yang ini seru. Bagaimana nanti jawaban Pak Aufa dan bagaimana nanti jawaban dari Pak Dino. Karena ada yang saling mendukung dan ada kita lihat dari jawaban mereka nanti. Kemudian Pak Aufa dulu aja Pak ya, silakan Pak, karena Bapak ada pekerjaan tadi Pak. Mohon dijawab dulu Pak di sini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Solah dan terima kasih Mbak Kunti yang dari Trisakti. Saya lihat tadi sangat aktif sekali mengikutinya. Pertanyaannya bagus sekali, bagaimana kita untuk sejauh mana inovasi dan quintuple helix atau multiple helix yang dilaksanakan. Tadi saya nyinggung bahwa untuk menjadikan sebuah kegiatan kepariwisataan yang kondusif, tentunya kita berharapkan adanya kolaborasi antara pentahelix. Tadi ada 5 unsur, jadi pemerintah, ada akademisi, ada lembaga usaha, ada NGO, dan juga media. Nah, salah satu contoh yang sudah kami lakukan di Sumatera Selatan adalah terutama dengan PHRI ya. Jadi kami betul-betul dengan PHRI ini kolaborasinya sudah jalan dengan baik, ditambah dengan komunitas masyarakat peduli pariwisata. Dan Sumsel mungkin satu-satunya provinsi yang telah menciptakan sebuah produk dalam upaya untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan, di mana melalui kerjasama dengan PHRI, kami telah menciptakan satu kartu yang dinamakan kartu Super Sumsel. Di mana kartu Super Sumsel ini kita bekerjasama dengan salah satu pihak bank, yaitu Bank Sumsel Bubble. Kita mengeluarkan kartu yang bermanfaat untuk bisa digunakan bagi wisatawan yang datang ke Palembang yang memegang kartu Super Sumsel, maka mereka akan mendapatkan kemudahan mendapatkan diskon khusus dari 5% sampai 40% untuk hotel, restoran, merchandise, atau tempat kuliner atau tempat-tempat hiburan lainnya. Jadi cukup dengan menunjukkan kartu itu, maka mereka bisa mendapatkan kemudahan. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, sekarang kami tidak lagi memakai kartu. Jadi cukup mereka mengupload Super Sumsel, kartu Super Sumsel melalui Play Store, maka mereka akan mendapatkan identitas sehingga pada waktu datang ke Palembang dan ada misalnya mereka datang ke sebuah hotel dan mereka cukup pada waktu pembayaran menunjukkan saja identitas yang sudah dimasukkan dan jika insya Allah akan mendapatkan potongan-potongan harga. Dan ini sudah kami lakukan. Kemudian pada waktu pandemi tahun yang lalu untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing, waktu itu belum ada
lockdown, kami telah membagikan kartu kepada para wisatawan luar negeri yang datang langsung. Seperti kita tahu bahwa ada penerbangan langsung dari Singapura, penerbangan langsung dari Malaysia, dan ada petugas yang mencegat di imigrasi. Setiap wisatawan yang pakai paspor asing, maka kami kasih kartu, sehingga mereka bisa menggunakan kartu itu untuk misalnya tinggal di hotel atau berbelanja ataupun kegiatan kepariwisataan mereka lakukan, dan mereka akan mendapatkan kemudahan dengan potongan harga. Ini salah satu terobosan yang sudah kami lakukan bekerjasama dengan PHRI, dan satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini. Ini terobosan. Yang kedua dari Pak Fahri ya, ini berkaitan dengan CHSE. Alhamdulillah, salah satu upaya kami dari pemerintah dalam menggalakkan CHSE ini, tentunya kami sudah bekerjasama dengan tim dari COVID sendiri, kemudian bekerjasama dengan instansi yang berkaitan seperti Dinas Kesehatan, kemudian BPPD dan sebagainya. Kami sudah mengeluarkan pedoman, jadi semacam buku panduan ataupun pedoman untuk melaksanakan CHSE ini, dan sampai sejauh mana pelaksanaan ini dilaksanakan di lapangan, kami melakukan kontrol. Jadi kami datang ke hotel-hotel, kami datang ke restoran, dan selalu melakukan pemantauan dan memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha pariwisata agar mereka juga mensupport, mendukung program pemerintah untuk melaksanakan CHSE ini. Dan satu lagi, kami pun didukung oleh Kementerian Pariwisata, di mana untuk CHSE ini ya kita juga mendapatkan bantuan-bantuan alat-alat prokes. Jadi beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan bantuan dari kementerian untuk kita coba sebarkan, kita distribusikan kepada destinasi-destinasi wisata yang kita anggap rawan dengan pandemi COVID ini. Jadi artinya kami sudah melakukan itu, dan sampai saat ini kolaborasi pentahelik ini selalu kami lakukan dan selalu kami komunikasi. Jadi media pun selalu memberikan, mengekspos apa yang sudah kami lakukan, dan sehingga masyarakat tahu bahwa kita sudah berbuat, dan kami pun selalu komunikasi dengan kementerian juga terhadap apa yang sudah kami lakukan di daerah. Jadi saya rasa itu jawaban saya, Pak Solah. Jadi terima kasih Mbak Kunti atas pertanyaannya, dan juga Mas Fahri. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa dipahami dan cukup jelas. Terima kasih. Dan mohon maaf Pak Solah, saya habis ini saya mungkin pamit karena saya ada kegiatan. Ya, terima kasih Pak Wahyu, Pak Dino, semuanya narasumber, Bu Kori. Mohon maaf tidak bisa ikut sampai habis karena saya sudah ditunggu. Jadi saya harus ambil mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ufa. Ya. Sama-sama. Saya tunggu Pak Wahyu kedatangan di Palembang. Siap Pak Ufa. Matur nuwun. Nggih. Oke. Terima kasih ya. Pak Dino, makasih. Pak Fahri, makasih. Ya. Terima kasih Pak Opa. Kita akan masih berlanjut. Silakan Pak Opa dengan kesibukan yang ada. Terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Mungkin kita lanjut aja diskusi. Tadi kita pertanyaan dari yang kedua tadi tentang CHSE. Mungkin saya mau lempar ke Pak Dino. Bagaimana menurut Pak Dino tentang program CHSE oleh Kementerian Pariwisata ini, Pak? Karena ada satu isu, kalau kemarin tahun belakang itu memang kita dibiayai oleh kementerian. Tapi ada isu sekarang ini bahwa hotel dibebankan untuk biaya tersebut. Tapi masih isu ya, tapi ada lagi bilang ini masih gratis lagi. Karena begini, dengan kondisi pandemi sekarang, hotel ini kan gimana ya, melakukan costing itu kan sebesar-besarnya begitu kan. Nah, kalau dia ada dibebankan dengan CHSE, biaya CHSE tersebut, maka terutama ya hotel-hotel kecil itu menjerit. Namun apapun yang telah diberikan oleh pemerintah di tahun lalu bahwa CHSE itu, bantuan CHSE kemarin secara gratis itu, hotel-hotel telah mengetahui, sudah melakukan standarisasi yang telah dilakukan oleh auditor CHSE tersebut. Nah, menurut Pak Dino, bagaimana nih Pak untuk program CHSE ke depan? Silakan Pak. Terima kasih Pak Solah. Kebetulan masalah ini juga kemarin kita mengadakan FGD dengan Mas Menteri, Pak. Kebetulan saya sebagai moderatornya.
Jadi ada beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan GM di Indonesia lainnya gitu ya. Karena kayak ada satu daerah CHSE itu tidak di informasi tidak di-blast ke semua anggota PHRI atau anggota IAGMA gitu. Jadi kami hanya 10 hotel dari sekian puluh hotel gitu kan. Nah, hotel yang lain tidak deliver message-nya untuk ikutan, padahal tahun pertama kemarin kan kita gratis ya. Terus masalah yang penting lainnya adalah hotel-hotel yang sudah tersertifikasi pun kami berpikir dulu dengan tersertifikasi berarti kita bisa terima bisnis ya, tapi ternyata ini kan related dengan kondisi juga gitu, dengan ada PPKM level 1 sampai dengan 4, di mana walaupun kita CHSE kalau level 4 ya nggak bisa ngadain meeting, makanan juga nggak bisa di dine in, harus take away gitu ya. Emang ini jadi kompleksitas permasalahan sih ya. Nah, beberapa rekan-rekan industri memang ke depan kan tetap disyaratkan harus ikut CHSE ya. Untung kami yang sudah ikut duluan sudah dapat gratis nih ya Pak, tapi yang selanjutnya ini ya. Nah, memang satu keharusan sih Pak, tapi kita melihatnya positifnya gini aja Pak. Positifnya orang kan sekarang dengan adanya pandemik ini orang lebih berhati-hati gitu ya. Dia akan melihat produk atau service yang benar-benar menjunjung tinggi prokes, dia akan menjadi suatu pilihan utama. Jadi brand-brand yang mendeliver message bahwa di tempat kami dilakukan misalnya prokes mulai dari A sampai Z gitu. Memang konsekuensinya menjadi mahal ya di setiap hotel, cost untuk housekeeping aja gitu kan. Kita setiap minggu sekali harus melakukan disinfektan untuk public area. Malah di tempat kami per 2 jam itu harus dilakukan disinfektan gitu, dan bisa dibayangkan cost-nya untuk chemical ini dari satu departemen aja itu bisa menambah cost operation-nya mungkin 10% dari nilai penjualan gitu ya. Tapi ini adalah konsekuensi seperti tadi sampai, ini adalah disaster management di mana kita harus siap menghadapi setiap sebenarnya kan tidak pandemik aja di hotel pun dulu ada dengan bencana alam atau apapun itu akan mempengaruhi atau merubah sistem dan menambah biaya. Ya, jadi sekarang kembali lagi untuk para pelaku penggiat industri pariwisata, memang itu satu keharusan di mana WHO juga mensyaratkan kita harus dengan melakukan prokes ya, 3M dan sebagainya. Malah beberapa hotel industri itu kita di kamar sudah tidak ada lagi kertas-kertas buat promotion itu nggak boleh tuh Pak, karena itu akan dipegang-pegang orang kan, nggak ada koran lagi, karena akan banyak tangan. Sampai menu pun udah dirubah jadi digital. Jadi menu di scan dan menghasil si tamu tidak terjadi kontak fisik dengan barang-barang. Ini kan semuanya untuk kemaslahatan bersama ya, untuk kebaikan bersama, untuk COVID-nya segera selesai atau segera berkurang supaya ekonominya bisa jalan gitu. Ya, ini adalah 2 mata pisau yang pilih kanan pilih kiri, mana dulu nih, ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Dua-duanya penting dan konsekuensinya memang dunia usaha menjadi ada tambahan generated cost ya ke operasionalnya. Kurang lebih begitu Pak Solah. Oke, terima kasih Pak Dino atas penjelasannya. Jadi udah ada gambaran, dan terima kasih bagi peserta yang sudah 140 masih standby karena ini masih menarik. Saya minta waktu 5 sampai 10 menit lah paling lama. Dan saya juga minta izin kepada narasumber bahwa bahan presentasi sudah kita share di grup chat. Jadi seluruh peserta bisa mendownload. Jadi mohon izin Pak narasumber, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi semua peserta webinar ini. Selanjutnya ada satu dari paparan yang telah dilakukan tadi. Ini ada satu yang poin yang sangat menarik bagi kami. Di situ ada bagaimana men-challenge mahasiswa agar mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu. Nah, di sini artinya baik mahasiswa itu bisa mengikuti perkembangan zaman atau mereka bisa menciptakan lapangan kerja nantinya. Nah, mungkin di bidang apa saja, sampai mungkin ke
wisata bahari yang paling digiatkan sekarang. Nah, mungkin dari Pak Wahyu bisa menjelaskan. Pak Dino, nanti ada satu lagi pertanyaan. Pak Dino, saya ini Pak Wahyu dulu. Mungkin ada satu ide untuk men-challenge mahasiswa lari ke wisata bahari untuk men-challenge mereka, memberikan tantangan mereka ke pariwisata atau wisata bahari tersebut. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Karena waktunya saya ngomongnya cepat saja ya. Tapi sebenarnya pertanyaan ini tidak saya duga, karena saya pikir akan ditanya Pak Sola. Empek-empek ada toko baru yang buka empek-empek gitu. Nah, saya tahu jawabannya itu. Tapi begini, Pak Sola. Seperti kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini telah dibuka akses seluas-luasnya terhadap wisata bahari di Indonesia. Bahkan kalau bicara masalah penerapan PPNBM dan lain-lain, pajak dan lain-lain, sekarang ini di 0% untuk wisata bahari di Indonesia, terutama yang memakai ZAK atau kapal pesiar mini, bahkan kapal pesiar sendiri. Nah, maksud saya adalah dari dulu kita itu hanya berwacana dan terus berwacana tentang potensi wisata bahari di Indonesia. Itu udah wacana sejak saya zaman kuliah itu. Nah, tapi implementasinya sangat kecil sekali. Saya tidak akan ngomongin bagaimana indahnya Pulau Kamaro atau indahnya katakanlah Danau Toba sampai dengan Wakatobi. Kalau kita bagi Pak Sola pasti juga sangat hafal sekali. Apa sih bagusnya Grand Cayman, Caribbean dan lain-lain itu? Saya pikir nggak ada yang bagus sama sekali. Kan kalau oke, kalau mungkin wisata di Eropa itu mungkin wisata sejarah, wisata bangunan, wisata budaya. Tapi yang kayak semacam Caribbean atau terus kemudian Pacific Island, saya pikir kita nggak kalah. Hawaii katakanlah gitu, itu nggak ada apa-apanya dengan kita. Nah, saya challenge untuk mahasiswa saya, selalu saya katakan bahwa Indonesia ini luas, Indonesia ini banyak, Indonesia ini luar biasa. Coba kalian berpikir nggak? Jangan cuma berpikir Borobudur, Prambanan, Monas, atau kalaupun ke Palembang mungkin wisata Palembang katakanlah begitu ya. Nah, ayo kita sekarang ini sudah di zaman 4.0. Nah, atas saya dari itu mengencourage, itu ada beberapa mahasiswa saya itu melakukan sendiri dengan mereka sendiri. Mereka hanya minta tanda tangan ke kampus kami untuk keliling Indonesia pakai sepeda motor di saat COVID ini. Dengan satu tujuan pengen mengetahui tentang Indonesia dan dituliskan di blognya, disebarkan ke seluruh dunia. This is Indonesia. We are how beautiful we are. Katakanlah begitu. Jadi kalau konteksnya terhadap pertanyaan Pak Sola tadi, semua sekarang sudah dibuka aksesnya. Bahkan untuk usaha pariwisata sudah dimudahkan sedemikian rupa. Akses sudah dibuka. Mandalika sudah cantik, terus kemudian Pak Dino nanti mungkin bisa menambahkan bahwa super destinasi super setelah semuanya dikembangkan, ada kawasan ekonomi khusus yang pariwisata dan lain-lain. Tinggal kita bagaimana menangkap peluang ini. Saya pikir itu jawaban saya Pak Sola. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Itu sangat clear, rupanya benar. Bahari itu kalau kita kasih tantangan buat mahasiswa sangat menarik. Dan Pak Dino, ini ada satu lagi nih Pak Dino. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Amiruddin Sarif. Salam kenal. Pertanyaannya bagaimana engagement international chain hotel dengan supply chain food industry? Misalnya, apakah ini jadi peluang atau akan menjadi ancaman bagi lokal industri? Mengingat belum mempunyai lokal industri yang beroperasional dan efektif serta efisien. Tolong Pak, ini kaitan ininya di bidang yang Bapak geluti. Terima kasih Bapak. Langsung jawab. Oke, terima kasih Pak Sola, pertanyaannya cukup menarik. Pertanyaan memang kekuatan global brand itu adalah supply chain-nya sudah terstruktur gitu ya. Cuman jeleknya adalah pengusaha lokal kitanya dulu
jadi nggak bisa masuk gitu ke dalam rantai atau chain-nya tersebut gitu. Nah, namun satu keuntungan dengan adanya pandemik ini, beberapa global brand itu justru supply chain yang dari luarnya sekarang beberapa diputus itu menggunakan local material salah satunya gitu. Sebagai contoh aja ya, ini satu global brandnya Luxurious, itu dulu sabunnya itu menggunakan satu brand tertentu dari luar, dari Italia atau dari luar negeri lah ya. Katakanlah brandnya itu menggunakan sabunnya itu dari, saya lupa dasar brandnya tidak saya sebutkan, tapi itu saking costnya saking mahal gitu ya. Jadi dia mau sampai ke level brandnya bintang 3 pun menggunakan imported item gitu, karena supply chain-nya sudah diatur dari korporasinya di Amerika sana, di Eropa. Tapi dengan adanya ini beberapa dimulai dari China ya, di China beberapa bukan terjadi di kompromi, tapi memang ternyata setelah melihat economic scale, nilainya jauh lebih murah dengan kualitas, dan juga mensyaratkan bahwa dengan kondisi kemarin itu kita tahun 2020 itu kita beberapa kuartal itu melakukan satu strategi yang berbeda-beda. Salah satunya strateginya adalah mengoptimalkan potensi lokal gitu. Justru potensi lokal yang dipakai. Itu terbukti dengan Cina, recovery-nya cukup 3 bulan tuh. Cina itu recovery COVID-nya 3 bulan ya. Di sekitar kalau nggak salah di 2019 Oktober sampai Desember, tapi Januari itu udah pick up kembali. Satu, market lokalnya memang kuat. Dua, supply chain-nya juga banyak dari negara tersebut. Gitu. Jadi sekarang ini memang dulu sulit bagi dunia ketiga ya, terutama masuk ke supply chain-nya brand besar, karena biasanya perusahaan Amerika itu lebih senang bermitra dengan perusahaan Amerika lagi. Misalnya brand A, kalau chemical harus Ecolab. Ecolab itu produk yang sangat mahal, tapi memang dari sisi ramah lingkungan, dari sisi quality produknya sudah terjamin. Tapi semua hotel di seluruh dunia wajib mandatory pakai merek A gitu ya. Nah sekarang ini sudah dengan kondisi sekarang pandemik, itu sudah di-adjust, itu sudah tidak menjadi mandatory lagi, malah diharapkan justru resources lokal itu bisa mengganti supaya cost of operation-nya menjadi lebih murah sekarang gitu. Seperti saya sampaikan tadi, sekarang di hotel itu rasio pegawai paling 0,3 gitu. Dulu dalam satu departemen itu HRD aja ya, misalnya bintang 4 lah. Ada director HRD, ada personal manager, ada training manager, HR officer. Sekarang rasionya kalau kamar di atas 100 cukup satu HRM doang. Bisa dibayangin kan, berarti sangat simpel gitu. Terus yang kedua, kita tidak menggunakan misalnya security karena kondisi bisnis lagi ini. Jadi akhirnya karyawan departemen lain menjadi lateral security gitu, membantu gitu. Nah ini mau nggak mau kita harus melakukan satu inovasi supaya kita bisa survive gitu. Kalau enggak, kapal ini tidak akan nyampe ke ujung gitu. Kita harus barang-barang yang mahal-mahal atau yang berat-berat itu harus dibuang supaya kita bisa mengarungi badai ini gitu. Nah, alhamdulillah beberapa kota di Indonesia kalau kita lihat dari data dari STR kayak Balikpapan, Manado itu marketnya cukup kuat ya, di atas 50% masih survive. Ya, rata-rata okupansi masih 30%-an. Memang kayak Jakarta, Bali kemarin, Jawa gitu terutama, kayak Jogja pun yang saya dengar dari teman-teman dan data dari teman-teman itu, even though hotelnya di Malioboro itu single digit gitu, 10%, bisa dibayangin. Padahal BEP atau minimum level okupansi hotel itu 30%. Jadi kalau di bawah 30 itu udah bleeding, udah berdarah-darah. Nah kalau berdarahnya sebulan sih oke, 2 bulan, 3 bulan. Nah jeleknya di Indonesia hotelnya tidak punya cadangan cash flow yang kuat gitu. Banyak beberapa ownernya yang langsung tarik duit. Pada saat ketiban nggak revenue okupansi di bawah 30% 3 bulan aja udah langsung berhenti itu operation. Karyawan harus dikurangin segala macam. Nah, tapi beberapa brand besar dia menyarankan harus punya cadangan cash flow. Jadi pada saat kayak kemarin itu 2020 dia bisa pakai uang cadangan itu, at least bisa napasnya bisa nyampe setahun 2020 gitu. Ada beberapa sih hotel yang nggak kuat akhirnya minta owner untuk injek. Nah, untuk injek kan owner juga
juga nggak semua owner punya duit gitu ya. Jadi kita harus bisa sebagai GM bisa meyakinkan ke owner bahwa memang kondisinya sedang terpuruk. Kita melakukan ABCD gitu, pengurangan ini, pengurangan itu. Jadi di satu sisi karyawan berkorban, owner berkorban. Jadi mudah-mudahan pengorbanan bersama ini bisa menjadi perusahaan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebih seperti itu, Pak Solah. Oke, terima kasih Pak Dino atas penjelasannya. Ini sebenarnya masih banyak ini pertanyaan khusus untuk Pak Dino. Tapi pertanyaan ini akan kami keep ya, dan kami akan lemparkan ke Pak Dino karena mengingat waktu kita sangat pendek dan kesibukan dari Bapak-bapak, dan memang ini udah 11.30 ini udah lewat. Terima kasih. Sampai sekarang pun masih 138 yang hadir, artinya saya yakin benar ini memang pembicaraan atau materi yang narasumber tampilkan sangat menarik. Ada satu hal yang sangat menjadi pemikiran kami selama ini. Jujur saja, hal ini juga menjadi di dalam penelitian kami bahwa seolah-olah pekerja hotel itu tidak mementingkan pendidikan mereka. Mereka hanya fokus kepada keahlian. Tapi setelah Pak Dino jelaskan, paparkan, contohnya waktu Bapak join ke Four Seasons saja, itu dikarenakan Bapak bisa memiliki strata 2, S2, maka Bapak bisa menyingkirkan orang sampai dari 400 sampai 2 orang. Ini kan sangat menarik karena itu tadi. Nah, artinya gelar akademik itu masih dibutuhkan di industri perhotelan yang notabene ini adalah industri keahlian yang dimiliki oleh pekerja. Nah, hal ini juga dibuktikan lagi oleh Pak Wahyu bahwa dia mengcopy yang tentang dari koran dari iklan yang membutuhkan general manager, bahwa di sana dibutuhkan S2 juga. Nah, untuk ini juga kami harapkan seluruh peserta, seluruh pekerja hotel, mereka akan memikirkan bahwa pendidikan ini sangat penting untuk kemajuan diri mereka ke depan. Nah, untuk itulah ini kata-kata penutup kami. Bagi peserta, seluruh materi telah kami tautkan di ruang chat. Jika Anda tidak bisa mengakses, maka silahkan untuk menghubungi panitia. Untuk itu, kita akan tutup. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Dino dan Pak Wahyu. Bu MC, Bu Kori, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Salahuddin Arsad yang sudah menjadi yang merupakan Ketua Program Studi Pengelolaan Perhotelan dari Fakultas Vokasi Universitas Dina Dharma sekaligus yang menjadi moderator kita pada hari ini. Baik, tak lupa kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aufa Syahrizal SP MSc, kemudian Bapak Dr. Zulkifli Harahap MMM Par, Bapak Dr. Dino Leonardo SMM CHA CBM, kemudian Bapak Wahyu Indro Widodo SSC MPAR. Ini mohon berkenan ya Pak untuk nantinya ini untuk menjadi narasumber kembali jika kita mengadakan webinar ya Bapak. Terima kasih sekali lagi nih. Ya, baik, terima kasih juga tak lupa kami ucapkan untuk seluruh peserta yang masih berkenan untuk hadir sampai dengan selesainya acara. Untuk sertifikat nanti akan dibagikan langsung oleh panitia, dikirimkan melalui WA atau email masing-masing peserta. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti mohon izin ya Bapak untuk di chat atau di email oleh semua peserta. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC hari ini mohon maaf jika terdapat kesalahan selama pelaksanaan kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak Wahyu. Ya. Terima kasih ya. Ya, Pak Nanti Solah. kita sambung lagi. Ya, terima kasih Pak. Terima Tito. kasih Ya, semua. terima kasih. Ya. In live ya. Siap. Terima Tentang, kasih. terima kasih ya. Adian, terima kasih. Rahayu. Terima kasih panitia.